Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Akibat Zhu Yao melepaskan teknik segel petirnya untuk menghalau teknik pengendali pedang milik Zhao Yi. Karena teknik segel petir tersebut bukan teknik biasa, itu mengakibatkan kerusakan yang membuat arena pertarungan menjadi berlubang. Menyadari serangan tersebut berasal dari posisi di mana Grandmaster Yuyan duduk, sontak itu membuat semua orang, termasuk juga para master, dengan ekspresi yang sedikit cemas, mereka melirik serempak ke arah orang yang melepaskan teknik tersebut. Melihat juga pandangan semua orang mengarah ke dirinya, seketika itu membuat Zhu Yao mendadak jadi sangat canggung. Dengan rasa yang tidak enak hati, sekaligus cemas, karena dirinya telah mengganggu pertandingan, Zhu Yao juga berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud melakukan itu. Bisakah kalian mempercayaiku?" Tiba-tiba, dengan pergerakan yang sangat cepat, sebuah tangan telah menarik baju Zhu Yao dan mengangkatnya. Ternyata, yang menarik baju Zhu Yao, itu adalah Grandmaster Yuyan. Kemudian Grandmaster Yuyan muncul dengan sangat cepat di hadapan semua orang yang ada di sana, sambil mengangkat Zhu Yao seperti anak kucing sedang digendong ibunya. Dengan ekspresi yang datar, sambil mengangkat murid perempuannya, layaknya anak kucing, yang sudah pasrah, Grandmaster Yuyan beralasan. Ia mengatakan hari sudah mulai gelap. Selepas Grandmaster Yuyan berkata demikian, lalu, ia melesat cepat, pergi menjauh dari tempat tersebut. Melihat Grandmaster Yuyan pergi begitu saja, itu membuat kepala sekolah Zimu menjadi sangat kaget. Dengan ekspresi tercengang, di dalam benak kepala sekolah Zimu, ia mengatakan, "Kenapa ditinggalkan dengan semua kekacauan ini?" Sementara itu, Wang Suzi dan juga Zhao Yi, mereka hanya diam dan saling membuang muka, tidak mau saling pandang. Kemudian, kepala sekolah Zimu pun mulai berdehem, dengan sedikit rasa yang kurang enakan, karena kompetisi tersebut sedikit terjadi kekacauan. Ia mengatakan, "Sekarang, aku umumkan, pemenangnya adalah Zhao Yi. Dia adalah juara dari grup pengumpulan aura." Mendengar pengumuman dirinya telah menang, Zhao Yi pun segera menangkupkan kedua lengannya memberikan salam hormat, dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kepala sekolah Zimu. Di saat yang bersamaan, mendadak, aura yang berbentuk sayap burung Phoenix muncul. Ternyata, itu adalah energi kultivasi yang muncul dari master wanita yang bernama Fang Yi. Sembari menatap ke arah Zhao Yi dengan serius, Master Fang Yi bertanya, "Apa kau Zhao Yi?" Mengetahui salah satu master terkuat menanyakan dirinya, itu membuat Zhao Yi sesaat hanya diam terpaku, tak menyangkanya. Lalu, Zhao Yi pun berlutut di hadapan Master Fang Yi, dan menjawab pertanyaan Master Fang Yi, dengan membenarkan apa yang tadi Master Fang Yi tanyakan, bahwa dirinya lah yang bernama Zhao Yi. Tidak banyak basa-basi, Master Fang Yi langsung menawarkan ke Zhao Yi, untuk menjadi murid langsungnya. Mendengar tawaran dari Master Fang Yi untuk Zhao Yi menjadi murid langsungnya, itu membuat semua orang yang mendengar, menjadi sangat terkejut. Di antara orang-orang yang kaget akan tawaran yang diucapkan langsung oleh Master Fang Yi, mereka mengatakan, Superior Fang Yi ingin mengambilnya sebagai murid. Ada juga yang berkata, tapi Master Fang Yi tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Ya, kenapa bisa? Kembali ke situasi Master Fang Yi dan Zhao Yi. Karena Zhao Yi hanya diam, sikap Master Fang Yi yang tadi tenang, mendadak berubah. Sambil melototi Zhao Yi, ia berkata lagi, "Apa kau tidak menyukainya?" Menyadari Master Fang Yi sudah mulai marah, dengan gugup, Zhao Yi menjawab apa yang baru saja Master Fang Yi tanyakan. Zhao Yi mengatakan, "Tidak, aku sangat bersyukur untuk hal itu." Setelah Zhao Yi berkata begitu, ia pun langsung mengaturkan salam hormatnya kembali, dan menerima Master Fang Yi sebagai masternya. Master Fang Yi menganggukkan kepalanya, karena telah diakui Zhao Yi dirinya sebagai master. Lalu, Master Fang Yi mengangkat salah satu lengannya, dan menunjuk ke arah Zhao Yi. Dari jari Master Fang Yi, terlihat sebuah energi yang mengarah ke Zhao Yi. Setelahnya, sebuah sinar melesat, mendarat tepat di kening Zhao Yi. Perlahan sinar tersebut berubah menjadi sebuah tanda, yang membentuk simbol burung Phoenix api. Tanda ini adalah bukti, kalau kau adalah seorang murid langsung. Terang Master Fang Yi ke Zhao Yi. Setelahnya Xin pun berganti, kembali ke Gunung Giok. Sesampainya Grandmaster Yuyan, kembali ke Gunung Giok, sambil membawa Zhu Yao bersamanya, Grandmaster Yuyan langsung menjatuhkan Zhu Yao dari genggamannya. Dengan berlinang air mata, Zhu Yao berkata ke sang master, "Master, aku tidak bermaksud melakukan hal itu. Aku bersumpah," ucap Zhu Yao, sembari mengangkat tangannya ke atas, mengisyaratkan bahwa apa yang baru saja dia katakan adalah sebuah kebenaran.
Zhu Yao melanjutkan kembali perkataannya ke sang master. Master, pasti ada sesuatu dengan pedang aura itu. Aku merasa tidak nyaman dengan aura pedang itu. Mendengar apa yang telah muridnya rasakan, terkait dengan teknik pedang pengendali milik Zhao Yi, Grandmaster Yu Yan juga membenarkan hal tersebut. Mendengar masternya membenarkan apa yang dirinya maksud, sesaat Zhu Yao mengangguk antusias, karena intuisinya memanglah tidak salah. Lalu, Zhu Yao baru tersadar, kok bisa sang master setuju dengannya, yang tidak mengerti apapun, apalagi tentang kultivasi. Apa yang Anda katakan? Tanya Zhu Yao ke masternya. Grandmaster Yu Yan pun menjelaskan. Grandmaster Yu Yan berkata ke Zhu Yao, yang dia gunakan bukan aura pedang, tapi itu adalah kehendak pedang. Mendengar hal tersebut, Zhu Yao pun terheran. Ia bertanya kembali ke sang master. Kehendak pedang, bukankah itu kultivasi di tahap inti emas? Grandmaster Yu Yan menjelaskan lebih rinci tentang teknik yang Zhao Yi keluarkan di akhir pertarungannya melawan Wang Suzi. Grandmaster Yu Yan mengatakan ke Zhu Yao, ya, secara teori, memang seperti itu. Dia bisa menggunakan kehendak pedang. Dia pasti mendapatkan harta karun. Sedikit tak mengerti apa yang masternya maksud, Zhu Yao bertanya, apa maksudnya harta karun yang dimaksud? Di saat yang sama, Zhu Yao berpikir, ia berkata di dalam benaknya, Zhao Yi sering dibully saat kecil. Dia mendapatkan harta karun secara tidak sengaja. Mulai sekarang semuanya akan berjalan dengan baik. Dia bisa mendapatkan puncak kehidupannya. Dia adalah seorang pahlawan di dalam novel. Grandmaster Yu Yan menanggapi lagi pertanyaan Zhu Yao. Ia mengatakan, aku tidak tahu secara pasti, tapi yang jelas, dia mendapatkan bantuan yang besar untuk sifat kultivasi dasarnya. Kehendak pedang jauh lebih kuat dari aura pedang, dan teknik pengendalian pedang tidak bisa dibandingkan sama sekali. Namun, segel petirmu adalah energi termurni di dunia ini. Jadi itu bisa mengalahkan kehendak pedang. Master, maksud Anda, sahut Zhu Yao ke sang master, setelah mendengar penjelasan Grandmaster Yu Yan, tentang kekuatan murni dari teknik petir yang sebelumnya telah Zhu Yao keluarkan untuk menghalau teknik Zhao Yi. Dengan sorot mata yang lebih serius, Grandmaster Yu Yan berkata lagi ke Zhu Yao, ya, tanpa segel petirmu, anak itu pasti sudah berakhir. Mendengar kebenaran yang baru saja disampaikan oleh sang master, sontak, itu membuat Zhu Yao sangat terkejut. Tak menyangka bahwa perasaan yang tidak enak, yang sebelumnya ia rasakan, adalah sebuah kebenaran. Menyadari murid wanita satu-satunya itu menjadi sedikit cemas dikarenakan hal tersebut, Grandmaster Yu Yan pun segera menghiburnya, sambil mengelus rambut Zhu Yao. Grandmaster Yu Yan berkata, jangan cemas, dia beruntung karena mendapatkan sebuah harta, tapi, kamu sebenarnya lebih beruntung darinya. Dengan ekspresi yang masih sangat mencemaskan Wang Suzi, Zhu Yao berkata ke sang master, Master, apa Wang Suzi akan baik-baik saja? Mengetahui Zhu Yao masih sangat mengkhawatirkan anak yang bernama Wang Suzi, seketika, Grandmaster Yu Yan menghentikan belayannya, dan dengan ekspresi wajah yang sedikit cemberut, sang master berkata ke Zhu Yao, kenapa kau begitu khawatir dengan keselamatannya? Dia adalah murid Zimu, masternya pasti akan menangani itu. Menyadari sikap sang master tiba-tiba berubah drastis, di dalam hati, Zhu Yao berkata, kenapa master tiba-tiba kesal? Master, apakah Anda memiliki harta untuk pertahanan? Bisakah Anda meminjamkan saya satu? Setelah Zhu Yao meminta hal tersebut, di dalam hati Zhu Yao juga berpikir, untuk menang, Zhao Yi tidak ragu-ragu untuk menghabisi orang lain. Kalau begitu, kita harus mempunyai harta untuk melindungi diri kita sendiri. Ekspresi Grandmaster Yu Yan masih terlihat murung, lalu ia menjawab tidak, menolak permintaan Zhu Yao. Dan kemudian, Grandmaster Yu Yan pun menghilang dalam sekejap mata dari pandangan Zhu Yao. Melihat hal itu, Zhu Yao menjadi sangat kaget. Tidak seharusnya marah, hanya karena harta karun. Master pelit dia sangat acuh. Master kejam, dia tidak mau memberikannya, keluh Zhu Yao, sambil meringkuk murung, karena merasa masternya tidak lagi memperdulikannya. Scene pun berganti. 1 bulan kemudian. Kala itu, terlihat sudah banyak murid junior perguruan Kyugu telah berkumpul. Di sana, turut juga Zhu Yao ada bersama para murid baru perguruan Kyugu. Terlihat Zhu Yao sedang berpikir, di dalam benaknya ia mengatakan, ya, tidak ada harta karun, tapi itu tidak jadi masalah selama membiarkanku berlatih di bawah gunung. Di saat yang sama, Wang Suzi yang juga mengetahui Zhu Yao ikut bersama kelompok mereka, menjadi sangat bersemangat. Melihat Zhao Yi yang juga ikut serta di dalam kelompok tersebut, Zhu Yao bergumam lagi, kebetulan sekali, Zhao Yi juga ada di kelompok ini. Perhatian, untuk semua murid, kalian bisa pergi sekarang, teriak kepala sekolah Zimu, memberikan instruksi kepada semua murid yang ada di sana. Setelah itu, banyak daun artefak sihir berubah menjadi besar, dan terbang cepat di udara.
Di antara salah satu daun artefak sihir, di atasnya telah membawa Zhu Yao, dan beberapa orang yang telah menjadi satu kelompok. Di antara kelompok Zhu Yao, di sana ada Wang Suzi dan juga Zhao Yi, beserta 2 murid junior wanita lainnya. "Hei, apa yang akan kita lakukan?" tanya Zhu Yao ke rekannya. Tetapi di dalam pikiran Zhu Yao, ia berharap waktu kegiatan yang mereka lakukan, hanya jalan-jalan dan makan-makan. "Menyelesaikan tugas," jawab singkat Wang Suzi. Mendengar jawaban yang baru saja disampaikan Wang Suzi, itu membuat semua hayalan Zhu Yao seketika hancur. "Bukannya kita hanya berlatih, apa kita juga punya tugas?" tanya Zhu Yao dengan nada suara yang tidak menerima hal tersebut. Wang Suzi menjawabnya lagi. Wang Suzi mengatakan, "Tugas ini adalah bagian dari latihan. Masing-masing kelompok punya sebuah tugas yang harus diselesaikan." Mendengar penjelasan tersebut, sontak itu membuat Zhu Yao seketika menjadi tidak bersemangat. Zhu Yao juga berkata, "Ini sama sekali tidak menyenangkan." Sambil memegang sebuah giok di tangannya, Wang Suzi memberikan sebuah informasi. Wang Suzi mengatakan, "Di sebelah tenggara kota Serenity, terdapat 50 orang menghilang dalam 1 bulan ini. Tugas kita adalah menemukan penyebabnya." Mendengar nama kota Serenity, sikap Zhu Yao mendadak berubah. Zhu Yao berkata, "Kota Serenity, terdengar menarik." Selang beberapa waktu, mereka pun telah tiba di pusat kota Serenity. Sejak bulan lalu, orang-orang menghilang dari kota. Mereka merupakan penduduk lokal, dan juga orang yang lewat. Mereka semua adalah orang tua. Tidak ada yang tahu kenapa mereka menghilang. Keluarga mereka hanya menemukan ruangan kosong keesokan harinya. Jelas seorang pelayan ke kelompok Zhu Yao, memberikan informasi yang dia ketahui. "Orang hilang, Xiao Yi kau?" ucap salah seorang murid wanita, yang dipanggil Pearl, bertanya ke Xiao Yi. Kemudian, salah seorang murid wanita lainnya, bernama Lulu, menyela ucapan tersebut. Ia mengatakan, "Pearl, jangan cemas, Xiao Yi cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Wang Suzi, akan melindungi kita." "Yao, bagaimana menurutmu tentang hal ini?" tanya Wang Suzi ke Zhu Yao. Sembari mengangkat salah satu lengannya, Zhu Yao mengatakan, "Tenang saja, tidakkah kalian mendengarnya? Semua yang hilang, yang itu merupakan orang kuat, muda, dan pria lanjut usia. Tapi kedua bocah ini tidak memenuhi syarat." Lanjut ucap Zhu Yao, sambil memukul dada Wang Suzi, dan setelahnya Zhu Yao juga tertawa kesal. Hal tersebut dikarenakan, sebelumnya Wang Suzi sudah memanggil nama depannya, seakan-akan mereka sebaya. Melihat kelakuan Zhu Yao ke Wang Suzi, murid lainnya hanya tercengang akan tindakan yang Zhu Yao lakukan. Setelah menyadari perhatian para murid junior, yang melihat tindakannya, segera Zhu Yao merubah sikapnya. Lalu, Zhu Yao berdehem, dan mengatakan, "Istirahatlah malam ini." Sementara, Wang Suzi yang memperhatikan Zhu Yao, pipinya menjadi sedikit memerah. Dan kemudian, Zhu Yao melanjutkan ucapannya. Dengan lebih tegas, Zhu Yao berkata, "Besok pagi kita akan mencari informasi secara individu dan kembali ke penginapan pada malam hari." Setelah itu, murid lainnya mengucapkan kata, "Ya," secara serempak. Tak terasa, waktu pun berlalu. Saat ini hari sudah berganti malam. Malam itu, terlihat ada sebuah bayangan hitam memasuki sebuah ruangan. Ternyata, bayangan hitam tersebut telah memasuki kamar Zhu Yao, yang saat itu ia sedang beristirahat. Rupanya Zhu Yao juga menyadari kehadiran orang tersebut di kamarnya. Lalu, dengan sigap, Zhu Yao menyingkirkan selimutnya, dan bersiap menyerang penyusup tersebut. "Yao, ini aku," ucap orang itu, sambil menahan tangan Zhu Yao, yang sudah siap melepaskan serangannya. Mengetahui penyusup itu adalah Wang Suzi, sontak, itu membuat Zhu Yao terkejut. "Yao, aku ingin mengatakan sesuatu padamu," ucap Wang Suzi ke Zhu Yao. Zhu Yao pun menanggapi ucapan Wang Suzi, yang ingin memberitahukannya sesuatu. Dan kemudian, Wang Suzi mengeluarkan origami yang berbentuk burung angsa di tangannya. Melihat origami tersebut, Zhu Yao bertanya, "Itu apa?" Lalu, Wang Suzi menjelaskan. Wang Suzi mengatakan, "Aku menemukan sapu tangan dari ruangan pria yang hilang, dan ada sedikit aroma iblis padanya. Jadi aku meletakkan sebuah mantra pelacak pada kertas bangau, itu mungkin akan kembali, dan membawa kita pada pemilik sapu tangan." "Maksudmu, kau menemukan pelaku atas hilangnya pria itu?" sahut Zhu Yao, bertanya lagi ke Wang Suzi. Wang Suzi menjawab, "Aku tidak terlalu yakin. Jika kita mengikuti origami ini, mungkin kita akan mendapatkan petunjuk," jelas Wang Suzi ke Zhu Yao. Mendengar informasi yang disampaikan Wang Suzi, seketika, itu membuat Zhu Yao menjadi bersemangat. Zhu Yao berkata, "Kerja bagus, ayo kita pergi, dan mencarinya sekarang." Menyadari Zhu Yao sangat bersemangat, dan ingin segera mencari pelakunya, Wang Suzi tiba-tiba memberikan Zhu Yao beberapa kertas jimat.
Wang Suzi juga menjelaskan tentang kertas jimat yang diberikannya. Wang Suzi berkata, ini adalah jimat penghilang yang diberikan master padaku. Kau bisa menyembunyikan tubuhmu jika kau memakai ini. Kultivator di bawah tahap jiwa yang baru lahir tidak akan bisa mendeteksinya. Mendengar penjelasan Wang Suzi tentang fungsi dari jimat tersebut, itu membuat Zhu Yao sangat terkesima. Di dalam benaknya Zhu Yao bergumam. Zhu Yao mengatakan, sayang, kenapa masternya sangat baik, tapi masterku sangat kejam. Di tempat lain, tiba-tiba, Grand Master Yuyan bersin, ia merasa seperti ada orang yang sedang menyebut namanya. Kembali ke situasi Zhu Yao dan Wang Suzi, saat ini, mereka sudah berada di tempat target, yang akan mereka selidiki. Sambil bersembunyi di dalam semak-semak, Wang Suzi berkata ke Zhu Yao, yang juga sedang bersembunyi bersamanya, pemilik sapu tangan itu kelihatannya ada di sini sebelumnya. Target selanjutnya pastilah dari keluarga itu. 2 jam kemudian. Sial, 2 jam sudah berlalu, tapi kita tidak melihat apapun. Keluh Zhu Yao, mengeluh akan situasi mereka yang sampai saat itu, mereka tidak melihat tanda-tanda apapun. Tak lama setelahnya, tak disangka Zhu Yao dan Wang Suzi, di tempat mereka berdua sedang bersembunyi, melihat ada Xiaoyi berjalan bersama murid junior wanita yang bernama Lulu. Kala itu, Lulu yang bersama Xiaoyi, terlihat sedang kesal. Melihat hal tersebut, sifat alami Zhu Yao sebagai seorang wanita pun muncul. Ia sangat kepo akan situasi Xiaoyi dan Lulu. Dengan suara pelan, Zhu Yao berkata ke Wang Suzi, apa yang mereka katakan? Apa seperti dialog dalam drama Korea? Menyadari kekepoan Zhu Yao, sikap Wang Suzi hanya diam, tak menanggapinya. Sedangkan di situasi Xiaoyi, sambil memegang lengan Lulu, Xiaoyi berkata, Lulu, tolong dengarkan aku dulu. Pearl dan aku telah tumbuh dewasa bersama, dia sudah seperti saudariku, jadi aku harus melindunginya. Lulu merespon ucapan Xiaoyi. Ia mengatakan, kau bohong. Kau hanya menyukai kekasih masa kecilmu itu. Menyadari Xiaoyi dan Lulu sedang bertengkar karena hal percintaan, di dalam benak Zhu Yao, yang melihat mereka, sambil tetap bersembunyi, ia berkata di dalam hati, oh, jadi ini adalah cinta segitiga, sepertinya ini menarik. Apa kau tidak tahu perasaanku? Aku menyukaimu sejak hari pertama kita bertemu di lapangan latihan. Sejak itu, hatiku tidak lagi bisa tenang, kau tahu, ucap Xiaoyi, mengutarakan isi hatinya ke Lulu. Kata-katamu, senyummu, gerak tubuhmu, semuanya tentangmu sangat menyentuh hatiku. Tanpamu, aku tidak tahu bagaimana jantungku bisa berdetak. Lanjut ucap Xiaoyi ke Lulu. Masih melihat adegan asmara itu, Zhu Yao berkomentar. Zhu Yao mengatakan, ya Tuhan, dia bertindak seperti tokoh dalam kisah cinta. Sementara, Wang Suzi, sikapnya pasrah saja atas situasi yang terjadi. Situasi antara Xiaoyi dan Lulu, semakin lama, mereka berdua semakin terbawa suasana. Gejolak asmara yang mereka rasakan, seketika, sudah tidak bisa terbendung lagi. Perlahan tapi pasti, bibir dari kedua sejoli itu pun mendekat, antara satu dan lainnya. Melihat juga, adegan asmara tersebut, wajah Zhu Yao juga ikut memerah, di dalam hatinya ia berkata, lihat itu, apa yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya, adegan yang dinantikan pun terjadi, Xiaoyi dan Lulu berciuman dengan sangat mesra. Kemudian, layar pun menghitam, dan hanya terdengar suara ciuman, yang dibarengi dengan suara desahan kecil dari kedua sejoli itu. Sedangkan di situasi Zhu Yao, saat itu, matanya sedang ditutup Wang Suzi dengan tangannya, agar Zhu Yao tidak melihat situasi yang dilakukan Xiaoyi dan Lulu. Suzi, lepaskan aku. Itu adalah bagian yang paling menarik dari sebuah kisah cinta. Jangan tutupi mataku, keluh Zhu Yao ke Wang Suzi, yang tiba-tiba telah menutup matanya. Yao, tidak pantas melihat mereka. Balas Wang Suzi ke Zhu Yao, yang juga merasa malu akan adegan yang terjadi. Di luar dugaan, sesosok wanita tak dikenal, tiba-tiba muncul. Dia berkata, yo, siapa yang ada di sini? Menyadari juga, kehadiran wanita tersebut, Zhu Yao dan juga Wang Suzi, mereka serempak kaget, sekaligus bertanya-tanya di dalam benak mereka, siapa sosok wanita itu. Terlihat, wujud dari sosok wanita tersebut, ia memiliki ekor yang banyak, dan ia juga bertelinga layaknya seperti telinga hewan. Sambil mengambang di atas pepohonan, ia melanjutkan perkataannya. Oh, pasangan mesra ya. Sementara, Xiaoyi dan Lulu juga merasa terkejut atas kehadiran makhluk itu. Ternyata, sosok dari wanita misterius itu adalah siluman rubah yang berlevel 5. Menyadari situasi mereka tidak baik, dengan sigap, Xiaoyi bersiap bertempur untuk melindungi Lulu dengan pedang di tangannya. Sosok siluman rubah tingkat 5 itu pun hanya tertawa kecil, melihat tindakan yang ditunjukkan Xiaoyi. Tetapi, semakin lama,
Tawa siluman rubah itu semakin kencang, dan dengan cepat, sembari masih tertawa, tanpa aba-aba, ia melepaskan serangan sihir ke Xiaoyi. Tak siap atas sergapan tersebut, tubuh Xiaoyi pun terkena serangan mendadak, yang dilepas siluman rubah tadi, dan akhirnya, tubuh Xiaoyi terikat, oleh kekuatan sihir siluman rubah. Oh tidak, ini adalah segel pembatas, ucap Xiaoyi, yang baru menyadari sihir yang mengikatnya itu juga menyegel kekuatannya. Setelah itu, terlihat Xiaoyi menjatuhkan pedangnya, karena tubuhnya sudah tidak bisa ia kontrol dengan baik. Lalu, siluman rubah itu mendekati Xiaoyi dan menyentuh wajah Xiaoyi. Sambil menyentuh wajah Xiaoyi, ia juga mengatakan, "Oh pria tampan, dia tidak akan bisa memuaskanmu, aku yang akan membantumu." Di dalam benak siluman rubah, ia juga bergumam. Ia berkata, "Kultivator yang maskulin adalah suplemen yang sangat bagus, aku sangat beruntung hari ini." Tiba-tiba, sebuah serangan melesat cepat, mengarah ke siluman rubah, dibarengi dengan teriakan, yang mengatakan, "Menyingkirlah dari Xiaoyi." Namun, serangan tersebut dapat dihalau dengan mudah oleh siluman rubah dengan kekuatannya. Jangan memaksakan dirimu, ucap si siluman rubah, memperingati orang yang baru saja menyerang dirinya. Ternyata, yang baru saja menyerang siluman rubah itu adalah Lulu. Tetapi, serangan yang baru saja Lulu lakukan tidak berarti apapun bagi siluman rubah. Dan setelahnya, siluman rubah itu mengeluarkan auranya untuk menekan Lulu. Dengan aura tekanan yang cukup besar dari siluman rubah, Lulu tidak dapat menahannya, sehingga itu membuat tubuh Lulu terhempas, hingga menghantam sebuah pohon yang ada di belakangnya. Melihat kondisi yang dialami Lulu di depan matanya, Xiaoyi pun berteriak memanggil nama Lulu. "Pria tampan, tenanglah, aku tidak akan menghabisimu. Aku akan membuatmu bahagia," ucap siluman rubah ke Xiaoyi, sembari mencoba menggoda Xiaoyi. Tiba-tiba, raut wajah siluman rubah betina itu mendadak berubah, ekspresinya memperlihatkan keterkejutan, karena ada suara yang berkata dengan cukup lantang, "Siluman rubah beraninya kau?" Tak diduga, suara tersebut adalah suara Zuyao. Ia memperingati siluman rubah sambil mengambang di udara dengan pedang terbangnya. Siluman rubah itu pun langsung menoleh ke arah asal suara tersebut. Melihat sosok Zuyao yang sangat percaya diri, siluman rubah itu juga mengetahui bahwa tingkat kultivasi Zuyao berada di alam tahap kelahiran jiwa. Di dalam benaknya ia mengatakan, dia kultivator di tahap kelahiran jiwa. Menyadari tingkat kultivasi Zuyao di tahap yang lebih tinggi dari dirinya, sontak itu membuat siluman rubah bersujud. Sembari bersujud, siluman rubah juga berkata, "Maaf, aku tidak tahu Master ada di sini. Tolong maafkan ketidaksopananku." Setelah itu, siluman rubah juga bergumam di dalam benaknya. Ia mengatakan, "Hari yang buruk. Aku bertemu seorang kultivator di tahap kelahiran jiwa dari sekolah Kyugu." Sementara, terlihat dari tangan Zuyao, sebuah energi yang seperti kilatan petir muncul, dan dengan tegas Zuyao berkata ke siluman rubah. Zuyao mengatakan, "Jangan membenarkan perilakumu sendiri." Dan kemudian, Zuyao melepaskan teknik petirnya ke arah siluman rubah untuk memperingatkannya. Melihat serangan energi petir tersebut, seketika, siluman rubah menjadi sangat terkejut dan takut di saat yang sama. Walaupun teknik petir Zuyao tidak mengenai siluman rubah, hasil dari pelepasan teknik petir yang baru saja Zuyao lakukan, itu berakibat, tanah yang ada di dekat siluman rubah, menjadi berlubang, dan lubang tersebut cukup besar. Zuyao berucap lagi ke siluman rubah. Zuyao berkata, "Kau sudah menyakiti murid sekolah kami, dan kau bilang itu hanya ketidaksopanan." Mendengar apa yang barusan Zuyao katakan, itu membuat siluman rubah seketika menjadi panik. Bergegas ia pun mencoba untuk membela dirinya. Siluman rubah mengatakan, "Master, kau salah paham. Aku hanya sedang bercanda dengan mereka." Di saat yang sama, di dalam hati siluman rubah, ia juga berkata, "Syukurlah, aku belum sempat menghabisi gadis itu. Kuharap Master ini bisa langsung pergi saja dan tidak tahu apapun yang telah aku lakukan di kota." "Bercanda," sahut Zuyao, menanggapi kalimat yang baru saja siluman rubah katakan. Menyadari situasinya tidak baik-baik saja, siluman rubah itu pun berniat untuk pergi. Sebelum ia pergi, ia berkata ke Zuyao, "Master, jika kau tidak ada perlu lagi denganku, bolehkah aku pergi sekarang?" Setelah ia berkata demikian, siluman rubah tersebut langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dan pada akhirnya, siluman rubah itu pun pergi begitu saja. Hal itu juga disaksikan oleh Wang Suzi, yang baru saja keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu, Wang Suzi menoleh ke Zuyao. Dengan ekspresi yang peduli ke Zuyao, Wang Suzi bertanya, "Yao, apa kau baik-baik saja?"
Tak diduga, ternyata Zhu Yao sudah terduduk lemah, sekaligus merasa lega dan takut di saat yang sama, karena sedari tadi Zhu Yao hanya berperan sebagai kultivator yang kuat. Di saat itu Zhu Yao mengatakan, "Sial, aku ketakutan setengah mati." Mengetahui Zhu Yao tadi ternyata hanya berakting, itu membuat Wang Susi menjadi sangat kaget karena hal tersebut. Alangkah sialnya, ternyata, siluman rubah itu tidak pergi, ia juga tadi sedang berpura-pura. Terlihat di dekat lubang yang baru saja dibuat Zhu Yao dengan teknik petirnya, tampak ekor siluman rubah. Dengan energi kemarahan yang meluap, siluman rubah tertawa kecil. Walaupun begitu, tawanya itu bikin bulu kuduk semua orang merinding. "Aku sudah melebih-lebihkan dirimu," ucap siluman rubah, lalu, ia melepas serangannya ke arah Zhu Yao dan Xiao Yi. "Cari tempat untuk bersembunyi," teriak Zhu Yao, sembari menghindar dari serangan sihir siluman rubah. Begitu juga dengan Xiao Yi, ia juga menghindari serangan tersebut. Walaupun merasa cemas, Zhu Yao mencoba menghadapi siluman rubah. Di dalam hati Zhu Yao, ia berkata, "Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun di perusahaan game, dan itu cukup berguna. Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai binatang raksasa dan mengalahkannya." Menyadari serangan pertamanya dapat dihindari dengan mudah oleh Zhu Yao, siluman rubah kembali bersiap menyerang, dan sekarang dari tangan siluman rubah, keluar sebuah energi api. Dengan cepat, siluman rubah itu pun melepaskan serangannya. Dari serangannya kali ini, itu membentuk energi api yang cukup besar. Namun, lagi-lagi, Zhu Yao beserta teman-temannya berhasil menghindar, dengan cara terbang menggunakan senjata sihir mereka. "Tenanglah, kita pasti bisa melakukannya. Kita tidak punya dukungan, dan kita hanya punya 3 penyerang. Di game online, jika tidak ada tank dan pendukung, maka cara untuk menang adalah lari dan menyerang." Begitulah yang Zhu Yao pikirkan, mencoba menyusun rencana untuk mengalahkan siluman rubah. Setelahnya, sambil mengeluarkan lagi energi petir di tangannya, Zhu Yao berkata ke Xiao Yi. Zhu Yao mengatakan, "Xiao Yi, lepaskan mantra bumi ke tanah selebar mungkin." Mendengar instruksi yang Zhu Yao berikan, Xiao Yi pun menurutinya. Kemudian, pertarungan mereka pun telah dimulai. Terlihat energi petir Zhu Yao saling berbenturan dengan energi sihir siluman rubah. Tetapi, teknik petir yang Zhu Yao miliki terlalu murni untuk bisa dilawan siluman rubah secara langsung, sehingga itu membuat siluman rubah menghindar dari salah satu petir dari teknik Zhu Yao yang tidak bisa ia halau dengan kekuatannya. Tiba-tiba sorot mata siluman rubah seketika menajam, dan ekspresi wajahnya juga ikut menggelap menatap ke arah Zhu Yao. Sambil membentuk segel tangan, Zhu Yao berkata memberikan instruksi, "Ayo lari, semakin jauh kita lari maka akan semakin baik, dan cari kesempatan untuk menyerangnya." Sementara, sedari tadi, siluman rubah hanya bisa menahan serangan petir Zhu Yao dengan membentuk bola pelindung yang mengelilingi tubuhnya. Tidak mau terus bertahan, siluman rubah akhirnya mengeluarkan teknik andalannya. Perubahan pun perlahan terjadi. Terlihat dari mulut siluman rubah, mengeluarkan sebuah aura hitam. "Kau, semut bodoh," ucap siluman rubah, sembari menyeringai lebar, dengan perubahan wujudnya yang menjadi sangat mengerikan. Melihat perubahan dari siluman rubah, itu membuat Zhu Yao menjadi sangat terkejut. Ia juga merasa, siluman rubah itu adalah roh jahat yang sangat kuat, dengan memperlihatkan wujud aslinya. Menyadari energi siluman rubah dengan wujud aslinya semakin kuat, Zhu Yao berpikir, ia mengatakan, "Tanpa kekuatan yang tersisa, aku hanya bisa mengambil resiko dengan menggunakan teknik petir lagi, tetapi itu belum cukup untuk mengalahkannya." Setelah Zhu Yao menyusun rencananya yang baru untuk mengalahkan siluman rubah, lalu, Zhu Yao segera memerintahkan Xiao Yi untuk menggunakan teknik pengontrol pedangnya. Mendengar instruksi yang tiba-tiba tersebut, Xiao Yi pun kaget. Dan berikutnya, tanpa memperhatikan kesiapan Xiao Yi, Zhu Yao langsung mengaktifkan teknik petirnya sekali lagi. Mendadak cuaca di sana menjadi berubah karena teknik Zhu Yao. Di sekeliling Zhu Yao, terlihat banyak petir yang menyambar-nyambar, seakan mereka siap untuk meledakkan siapa saja di sekitarnya. Namun, rencana yang Zhu Yao sudah siapkan tidak berjalan mulus. Kala itu, Xiao Yi tidak berbuat apapun, ia hanya diam terpaku. Melihat Xiao Yi hanya diam, Zhu Yao pun berteriak. Zhu Yao berkata, "Xiao Yi, cepat! Kenapa kau ragu?" Seketika, sorot mata Xiao Yi terbelalak melihat sesuatu. Ternyata, yang membuat sorot mata Xiao Yi terbelalak, itu karena Xiao Yi melihat, Zhu Yao terkena serangan mendadak dari siluman rubah. Serangan tersebut telah menembus dada Zhu Yao. Menyadari dirinya sudah terkena serangan yang dilakukan siluman rubah, Zhu Yao hanya bisa pasrah, tidak bisa lagi berbuat apapun. Dan perlahan, sorot mata Zhu Yao terlihat mulai kosong dan gelap, dan juga, perlahan mata itu pun mulai tertutup.
Zhu Yao hanya bisa mendengar sayup-sayup teriakan Wang Suzi yang memanggil namanya. Di dalam lubuk hati Zhu Yao, ia berkata, apakah aku telah mati? Tiba-tiba, jendela pemberitahuan sistem muncul. Diterangkan oleh jendela sistem, Anda sudah mati, apa Anda ingin terlahir kembali? Dan pilihan yang diberikan oleh sistem hanya kata persetujuan, tidak ada penolakan. Saat itu, Zhu Yao yang telah menjadi roh, hanya diam setelah membaca notifikasi sistem yang muncul di hadapannya. Sementara, Wang Suzi sedang mendekap tubuh Zhu Yao, berusaha untuk menolong. Zhu Yao melihat, di wajah jasadnya ada tulisan mati, dan juga, Zhu Yao melihat tubuhnya berlumur cairan merah karena berlubang, akibat serangan dari siluman rubah sebelumnya. Setelahnya, barulah Zhu Yao histeris, ia tersadar akan situasi yang telah ia alami. Di dalam benaknya, Zhu Yao mengatakan, mengapa ini terlihat seperti game di web? Bukankah seharusnya aku berperan seperti dalam novel kultivasi? Di samping itu, tidak ada guna memberi pilihan seperti itu. Di situasi Wang Suzi, ia masih berusaha menolong Zhu Yao. Sembari mengalirkan energi kultivasinya ke tubuh Zhu Yao, Wang Suzi juga berkata, tidak apa-apa Yao, kau akan baik-baik saja. Wang Suzi terus mencoba mengalirkan energi kultivasinya ke Zhu Yao, namun semua itu hanyalah sia-sia. Menyadari akan hal tersebut, seketika, air mata Wang Suzi pun menetes. Kemudian Wang Suzi berteriak pilu, ia mengatakan, Yao, kau berjanji akan melindungiku selamanya. Kau sudah berjanji, bagaimana bisa kau? Wang Suzi menghentikan ratapannya, namun air matanya terus saja mengalir. Melihat sikap Wang Suzi yang sangat sedih akan kematian dirinya, Zhu Yao juga merasakan akan perasaan Wang Suzi, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghibur Wang Suzi. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi bip berulang-ulang, dan menampilkan perintah pilihan, untuk Zhu Yao menekan tombol pilihan yang ada, agar proses reinkarnasi segera dimulai. Menyadari notifikasi sistem yang berulang-ulang muncul memberitahu Zhu Yao pun dibikin kesal karena hal tersebut. Karena kesal, Zhu Yao segera menyingkirkan semua notifikasi sistem yang muncul di hadapannya. Tetapi tanpa disengaja, tangan Zhu Yao malah menekan salah satu tombol pilihan, dari jendela pemberitahuan sistem yang tadi Zhu Yao akan singkirkan. Karena tombol pilihan telah tertekan, notifikasi sistem pun mengkonfirmasi kelahiran kembali. Menyadari hal tersebut, sontak, itu membuat Zhu Yao panik. Sistem memperlihatkan ke Zhu Yao, proses sinkronisasi kelahiran kembali telah dimulai. Kemudian, tak lama, proses sinkronisasinya sedikit lagi hampir selesai. Sementara, di situasi siluman rubah, selepas menghabisi Zhu Yao, ia terlihat semakin beringas, sambil menjilati bibirnya sendiri, ia berkata ke Wang Suzi, bocah kecil, ini bukan waktunya untuk kau menangis. Setelah siluman rubah berkata begitu ke Wang Suzi, ia pun bergerak menyerang Wang Suzi. Tetapi, Wang Suzi tidak lagi memperdulikan apapun. Di saat yang sama, tiba-tiba, sebuah lesatan terlihat mengarah ke siluman rubah, yang sedikit lagi serangan siluman rubah itu mengenai Wang Suzi. Ternyata, lesatan itu adalah sebuah pedang, yang melesat cepat, dan tepat mengenai dada siluman rubah. Tak menyangka sebuah serangan akan mengenai dirinya, siluman rubah hanya bisa terperanjat, matanya terbelalak lebar, melihat sebuah pedang sudah tertancap tepat di dadanya. Dan akhirnya, siluman rubah itu pun tewas, sirna tak bersisa begitu saja. Wang Suzi dan teman-temannya yang selamat, mereka semua melihat ke arah atas, asal pedang tersebut melesat. Dari atas langit, ada sesosok orang yang sedang mengambang di udara, dialah yang baru saja menghabisi siluman rubah dengan sangat mudah. Ternyata, sosok tersebut adalah Grandmaster Yuyan. Dan setelah Grandmaster Yuyan turun, lalu menghampiri jasad muridnya, Wang Suzi yang masih mendekap jasad Zhu Yao berkata ke Grandmaster Yuyan, Master Agung, Anda pasti mampu untuk menyelamatkannya, tolong selamatkan dia. Sembari mengambil alih tubuh Zhu Yao, dengan nada yang dingin Grandmaster Yuyan menanggapi ucapan yang baru saja Wang Suzi katakan. Grandmaster Yuyan berkata ke Wang Suzi, relakan dia pergi. Ekspresi Grandmaster Yuyan terlihat sedikit cemas, kemudian, Grandmaster Yuyan mencoba untuk memeriksa kondisi tubuh Zhu Yao dengan energi kultivasinya. Setelah itu, Grandmaster Yuyan hanya memperhatikan wajah muridnya dalam-dalam, yang sudah tidak menunjukkan reaksi apapun. Memahami akan hal itu, Grandmaster Yuyan terlihat menahan rasa amarahnya, ia juga merasa sangat terpukul akan kematian Zhu Yao, tetapi ia tidak menunjukkan reaksinya kepada semua orang. Dengan suara yang rendah, Grandmaster Yuyan mengatakan, sudah terlambat. Namun, seketika sorot mata Grandmaster Yuyan terbelalak, karena ia melihat sesuatu dari tubuh Zhu Yao. Ternyata, yang dilihat Grandmaster Yuyan adalah tanda murid.
yang ada di dahi Zuyao, tanda itu menyala dan tidak menghilang. Di dalam benak Grandmaster Yuyan, ia bergumam, kesadaran yang aku tempatkan di tubuhnya masih ada di dunia manusia. Singkat cerita, 100 tahun pun telah berlalu begitu saja, setelah kematian pertama Zuyao. Di suatu tempat, di cuaca yang sangat cerah, di sana terlihat ada tangan bayi yang mengarah ke atas langit, seakan-akan ingin menutupi cahaya mentari. Di saat itu, suara hati seseorang berbicara, ia mengatakan, menyilaukan, di mana tempat ini? Sosok yang memiliki lengan kecil itu, tiba-tiba terkejut, karena melihat seorang wanita di dekatnya, sambil memperhatikan sosok yang memiliki lengan kecil tersebut. Wanita itu berkata, "Ah, Nona, Anda merangkak keluar lagi?" Lalu, wanita tersebut mengangkat tubuh kecil itu. Dan kemudian, ia meletakkan tubuh kecil itu ke sebuah ranjang kecil, tempat tubuh kecil itu berada sebelumnya. Wanita itu berkata lagi, "Bersikaplah baik dan tenang, aku akan mengambilkan mainan untukmu." Setelahnya, wanita penjaga itu pun pergi untuk mengambilkan mainan bayi tersebut. Sementara, ekspresi bayi tersebut terlihat seperti orang yang linglung, masih mencoba mencerna kondisinya. Di dalam benak bayi tersebut, ia mengatakan, "Ada apa ini? Kenapa aku jadi seorang bayi?" Rupanya, bayi ini adalah reinkarnasi Zuyao, yang terlahir kembali setelah 100 tahun, semenjak kematian pertamanya. Tiba-tiba, dari langit, Zuyao kecil melihat seseorang yang terbang lalu mendekat ke arahnya. Mengejutkan sekali, ternyata sosok yang terbang dan menghampiri Zuyao kecil adalah Grandmaster Yuyan. Menyadari itu adalah masternya, sontak Zuyao kecil menjadi sangat terkejut tidak menyangka. Dengan tampang yang tidak berdosa dan merasa tidak bersalah, Grandmaster Yuyan berkata, "Apa kau dibuang?" Mendengar ucapan masternya itu, di dalam benak Zuyao kecil, ia mengatakan, "Kapan kau pernah melihat ada bayi yang dibuang di halaman keluarganya?" Dan dengan ekspresi yang datar, juga tak tahu malu, Grandmaster Yuyan langsung menggendong Zuyao kecil. Ia juga berkata lagi, "Baiklah, aku akan jadi keluargamu. Aku akan menjadikanmu muridku, mulai sekarang aku adalah mastermu." Menyadari dirinya akan dibawa masternya, Zuyao kecil bergumam lagi, ia mengatakan, "Kupikir keluargaku ada di sekitar sini." Setelah Zuyao kecil berpikir demikian, ia pun langsung menangis dengan keras, berharap ada seseorang yang mendengar tangisannya. Menganggap tangisan Zuyao kecil adalah kode persetujuan, Grandmaster Yuyan berkata lagi, "Karena kau setuju, jadi ayo kita pergi ke Gunung Giok." Mendengar perkataan masternya lagi, Zuyao kecil bergumam lagi, ia mengatakan, "Siapa bilang aku setuju? Aku tidak ingin berkultivasi." Tidak menghiraukan apapun, akhirnya Grandmaster Yuyan membawa Zuyao kecil kembali ke Gunung Giok. Sesampainya di dalam rumah, Zuyao kecil tampak sangat kesal ke masternya. Saking kesalnya ia juga menggigit tangan sang master. Menyadari Zuyao kecil menggigit tangannya, itu dianggap sang master, Zuyao kecil sedang kelaparan. Di dalam benak Zuyao kecil, ia mengatakan, "Aku hanya ingin menggigit seseorang." Sementara, sang master yang melihat Zuyao kecil, ia melihat ekspresi Zuyao kecil sangat imut. "Duduklah di sini, aku akan mengambilkan sesuatu untuk kau makan," ucap Grandmaster Yuyan ke Zuyao kecil, lalu bergegas pergi untuk mengambilkan Zuyao makanan. Selang beberapa waktu, Grandmaster Yuyan pun telah mengambilkan Zuyao kecil semangkuk nasi, untuk Zuyao kecil makan. Tetapi, saat itu kan, Zuyao masih seorang bayi, mana bisa seorang bayi makan nasi? Ekspresi Zuyao kecil hanya bisa tercengang dan murung. "Kau tidak mau?" tanya Grandmaster Yuyan ke Zuyao kecil. Karena Zuyao masih bayi, ia hanya bisa bergumam di dalam hati, dengan ekspresi yang terlihat sangat marah. Zuyao kecil berkata, "Apa itu bisa dibenarkan, jika memberikan bayi memakan nasi?" Kemudian, Zuyao kecil pun berpikir untuk pergi. Selepas Zuyao kecil mau merangkak pergi, Grandmaster Yuyan menarik baju Zuyao kecil, sambil mengatakan, "Kelihatannya aku hanya bisa meminta tolong padanya." Dan dalam sekejap, dengan membawa Zuyao kecil di gendongannya, Grandmaster Yuyan tiba di ruangan kepala sekolah Zimu. Melihat Grandmaster Yuyan muncul tiba-tiba di ruangannya, sambil membawa seorang bayi, kepala sekolah Zimu yang melihat itu, sontak dibuat sangat terkejut. Singkat cerita, semenjak Zuyao kecil kembali dari tempat kepala sekolah Zimu, Grandmaster Yuyan selalu memperlakukan Zuyao layaknya seperti putrinya sendiri. Pada awalnya, Grandmaster Yuyan hanya mendengarkan apa yang telah dikatakan kepala sekolah Zimu, yang mengusulkan untuk memberi makan Zuyao kecil dengan nasi. Padahal kan bayi tidak bisa makan nasi, apalagi kalau makan nasi panas. Pada akhirnya itu tidak dapat dilakukan. Kemudian, Grandmaster Yuyan mendengarkan lagi saran dari orang yang bernama Hong Chao, untuk menangkap Spirit Beast, agar merawat Zuyao kecil.
Tetapi, mana mau Zuyao kecil untuk langsung meminum susu dari Spirit Beast tersebut, dan akhirnya Zuyao kecil mengamuk ke Grandmaster Yuyan. Setiap hari, bahkan, Grandmaster Yuyan tidur bersama dengan Zuyao kecil, sambil berkultivasi. Walaupun semua itu adalah bentuk perhatian Grandmaster Yuyan ke Zuyao kecil tidak mempermasalahkannya. Yang Zuyao kecil permasalahkan adalah, Zuyao kecil tidak terima kalau dirinya dimandikan oleh Grandmaster Yuyan secara langsung. Di suatu waktu, ketika Grandmaster Yuyan bertemu dengan murid utama kepala sekolah Zimu, yang di chapter awal pernah beradu debat dengan Zuyao, kala itu ia bertanya ke Grandmaster Yuyan tentang nama Zuyao kecil. Grandmaster Yuyan menjawabnya, ia mengatakan, nama belakangnya sudah pasti, Yu, sama denganku, dan nama panggilannya hanya satu karakter, yaitu Seli. Keterangan, arti Seli adalah bodoh. Hal tersebut, itu membuat Zuyao kecil menjadi sangat malu. Ekspresinya menunjukkan rasa putus asa akan segalanya. Karena perkara itu, Zuyao kecil menjadi sangat marah. Ia tidak menerima nama yang diusulkan masternya. Di dalam benaknya Zuyao kecil memaki masternya, ia berkata, kaulah yang Seli, semua keluargamu Seli. Pada akhirnya, Zuyao kecil sudah pasrah akan nasibnya, karena ia sudah terbiasa untuk itu semua. Di hari berikutnya, karena Grandmaster Yuyan tidak ada bersamanya, Zuyao kecil berinisiatif untuk pergi meninggalkan kamarnya, berniat pergi jalan-jalan. Perlahan, Zuyao kecil pun menuruni tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, terlihat Zuyao kecil sudah berada di luar rumah, sambil merangkak di rerumputan. Di perjalanannya, tak sengaja, Zuyao kecil melihat seekor burung kecil sedang terbang di langit. Tiba-tiba, Zuyao kecil kaget setelah melihat burung itu, karena ia bisa melihat dengan sangat jelas, walau jarak burung tersebut sangat jauh dan bahkan sambil terbang di langit. Saking jelasnya penglihatannya, Zuyao kecil mampu melihat sampai pada kepakan sayap burung tersebut. Menyadari akan kemampuannya, Zuyao kecil menyimpulkan bahwa kemampuan kultivasinya sudah kembali bersama dengan kelahirannya. Setelah Zuyao kecil merasa seperti itu, ia pun mencoba untuk berkonsentrasi, untuk melihat apa benar kultivasinya telah kembali. Tak lama, ekspresi Zuyao kecil tampak datar. Hal itu disebabkan, karena ia tidak merasakan apapun pada dantiannya. Sambil melanjutkan perjalanannya lagi, sembari menghela nafas, Zuyao kecil bergumam, ya, itu hanya ilusiku saja. Tiba-tiba, lengan Zuyao kecil, tak sengaja terpeleset saat merangkak. Dikarenakan jalan yang dilaluinya itu tempat yang tinggi, akhirnya Zuyao kecil terjatuh, dengan cara bergelinding ke bawah. Untungnya, tubuh Zuyao kecil hanya nyungsep di semak-semak, di bawah tebing, di mana Zuyao tadi jatuh terguling-guling. Setelah Zuyao kecil nyungsep di semak-semak, Zuyao kecil pun berusaha untuk keluar dari semak-semak tersebut, namun, itu sangat sulit bagi tubuh bayinya. Tak disangka, tiba-tiba ada seseorang yang membantu Zuyao kecil keluar dari semak-semak tersebut, dengan cara mengangkatnya. Ternyata, orang yang membantu Zuyao kecil adalah Wang Suzi. Saat ini sosok Wang Suzi sudah menjadi seorang pria dewasa dan juga tampan. Di dalam benak Zuyao kecil, yang juga menyadari orang yang menolongnya itu adalah Wang Suzi, di dalam benaknya ia bergumam, bukankah ini bocah kecil itu? Wow, dia sudah sangat berubah. Melihat wajah Zuyao kecil yang ia gendong, Wang Suzi sangat terpesona, karena keimutannya. Wang Suzi berkata, lucunya, seperti roti kecil. Mendengar ucapan Wang Suzi yang menyebutnya seperti roti kecil, itu membuat Zuyao kecil sangat kesal. Dengan bahasa bayi, Zuyao mengatakan, kau yang roti kecil, kaulah yang terlihat roti kecil, saat kau berumur 10 tahun. Tetapi, mana mungkin bisa dimengerti Wang Suzi, ocehan seorang bayi. Setelah Wang Suzi menenangkan Zuyao kecil yang tadi marah-marah, kemudian Wang Suzi bertanya ke Zuyao kecil, dari gunung mana ia berasal, agar Wang Suzi bisa mengantarnya kembali pulang. Karena Zuyao kecil bukan bayi pada umumnya, otomatis ia mengerti apa yang dikatakan Wang Suzi. Dengan jari imutnya, Zuyao kecil pun menunjuk ke arah puncak Gunung Giok. Melihat arah yang ditunjuk Zuyao kecil ke arah Gunung Giok, Wang Suzi bertanya lagi, apa kau tinggal di Gunung Giok? Lalu, sambil berjalan, untuk mengantar pulang Zuyao kecil, Wang Suzi bercerita ke Zuyao kecil. Wang Suzi mengatakan, kudengar dari masterku, Master Agung sudah mengangkat seorang murid. Kelihatannya itu benar, dan kau adalah murid yang baru diadopsi itu. Apa kau tahu, aku mengenal seniormu dengan sangat baik. Aku sangat akrab dengannya. Sementara, Zuyao kecil pada saat itu, hanya memperhatikan Wang Suzi dengan ekspresi yang serius, karena Wang Suzi masih mengingat dirinya.
Wang Suzi melanjutkan lagi ceritanya, dengan sikap yang tidak senang, akan semua yang terjadi, itu membuatnya sangat sakit hati. Wang Suzi mengatakan, tapi, semua orang telah melupakannya, bahkan mastermu juga melupakannya dalam kurun waktu 1 abad. Kau lihat, dia telah mengadopsimu, seorang murid baru. Merasakan juga rasa kekecewaan yang Wang Suzi rasakan, Zhu Yao kecil juga merasa sakit di dalam hatinya. Tapi tidak masalah. Bahkan jika dunia melupakannya, aku tetap akan mengingatnya. Hanya dia, lanjut ucap Wang Suzi. Dan kemudian, Wang Suzi mengantarkan Zhu Yao kecil, kembali ke Gunung Giok. Mendengar perkataan Wang Suzi, yang menyebutkan waktu kematian Zhu Yao sudah seabad, itu membuat Zhu Yao kecil sedikit murung, karena Wang Suzi sampai saat ini, masih mengingatnya. Di dalam benaknya Zhu Yao kecil, ia berkata, aku sudah mati selama seabad, apakah dia masih mengingat kematianku setelah 100 tahun? Karena Wang Suzi sudah seperti itu ke dirinya, itu membuat Zhu Yao kecil bersimpati. Kemudian, Zhu Yao kecil menjulurkan kedua tangan kecilnya ke Wang Suzi. Dan setelahnya, Zhu Yao kecil memeluk Wang Suzi dengan hangat. Zhu Yao kecil juga berkata di dalam hati, ia mengatakan, bocah kecil, aku sudah kembali. Bodohnya Wang Suzi, tiba-tiba ia mengatakan ke Zhu Yao kecil, kenapa kau terasa hangat? Apa kau telah buang air di celana? Mendengar ucapan bodoh Wang Suzi, itu membuat Zhu Yao kecil menjadi kesal. Kemudian, scene pun berganti, di puncak Gunung Giok, di kediaman Grandmaster Yuyan. Kala itu, Wang Suzi telah selesai mengantar Zhu Yao kecil sampai ke dalam rumah dan ia juga sudah pergi kembali. Beberapa waktu setelah Wang Suzi mengantarkan Zhu Yao kecil, barulah Grandmaster Yuyan kembali. Sesampainya ia di dalam rumah, Grandmaster Yuyan menyadari bahwa ada seseorang yang baru saja memasuki rumahnya. Segera, Grandmaster Yuyan membaca takdir. Di dalam benak Grandmaster Yuyan, ia mengatakan, bocah kecil itu, apa dia ingin mengambil murid keduaku setelah yang pertama tidak ada? Setelah Grandmaster Yuyan berpikir seperti demikian, kemudian, ia pun menghampiri Zhu Yao kecil, dan memberikannya botol yang berisi susu. Ia juga berkata ke Zhu Yao kecil dengan nada ketus, mulai dari sekarang, jangan memperhatikan siapapun yang tidak kau kenal. Mendengar ucapan ketus masternya, Zhu Yao kecil spontan menjadi sangat kesal. Ia pun langsung menyemprotkan susunya ke wajah Grandmaster Yuyan, sambil bergumam, tidak seorang pun boleh bicara begitu tentang bocah kecil. Tiba-tiba, cuaca di luar seketika menjadi memburuk, awannya menghitam, suara petir menyambar-nyambar bergemuruh di langit. Suara petir yang menggelegar secara tiba-tiba, itu membuat Zhu Yao kecil seketika terkejut. Sambil memandang keluar jendela, Grandmaster Yuyan menyadari fenomena alam yang terjadi di langit. Ia berkata ke Zhu Yao kecil. Grandmaster Yuyan mengatakan, jangan takut, itu hanya seseorang yang sedang membentuk intinya. Grandmaster Yuyan dan Zhu Yao melihat perubahan cuaca di langit. Fenomena yang terjadi, dikatakan oleh Grandmaster Yuyan, disebabkan karena ada seseorang yang telah membuka tingkatan kultivasi di tahap inti jiwa. Dan saat ini, Grandmaster Yuyan sambil membawa Zhu Yao kecil di gendongannya, telah berdiri di ujung tebing, di puncak Gunung Giok, untuk menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. Zhu Yao kecil yang melihat fenomena alam tersebut, sesaat ia termenung. Di dalam benaknya ia mengira-ngira, siapa orang yang menyebabkan terjadinya petir tribulasi itu muncul. Di tempat lain, ada seorang murid sedang duduk bersila, ia sedang berkonsentrasi, untuk menyerap energi Qi ke dalam tubuhnya. Kemudian, petir tribulasi yang sedang mengamuk di langit, seketika menyambar ke arah targetnya. Murid yang sedang menyerap energi Qi itulah penyebab petir tribulasi itu muncul, dan sekarang petir tribulasi tersebut telah menyambarnya, namun murid tersebut dapat menghalau sambaran petir tribulasi itu dengan dinding pelindung yang membentuk lingkaran yang mengelilingi dirinya. Petir tribulasi itu terus menyambar dengan sangat dahsyat, sampai akhirnya terdengar suara retakan pada dinding pelindung yang dibuat murid tersebut. Setelah sambaran pertama selesai, ternyata dinding pelindung itu masih terlihat baik-baik saja. Menyadari persiapan yang telah dibuatnya untuk mencapai tahap inti jiwa, berjalan dengan baik, murid itu pun menyeringai senang. Ia mengatakan, bagus, seperti yang kuharapkan. Ternyata, murid itu adalah Xiaoyi. Sekarang dia juga sudah menjadi pria dewasa dan juga sangat tampan. Di dalam benak Xiaoyi, ia bergumam, dengan harta yang membantuku, aku bisa segera menjadi seorang master di dunia ini. Semua orang yang merendahkanku, tunggu saja, kekuatan, dan wanita, semuanya akan jadi milikku. Setelah itu, kembali petir tribulasi menyambar Xiaoyi, dengan tingkat kekuatan yang lebih kuat daripada yang pertama. Tapi kali ini, dinding pelindung yang melindungi Xiaoyi, mengalami keretakan.
Menyadari akan hal tersebut, sontak itu membuat Xiaoyi kaget. Di dalam benaknya ia berkata, kelihatannya aku sudah meremehkan kekuatan guntur tribulasi itu. Tak lama, serangan ketiga datang. Guntur tribulasi itu bergerak cepat untuk menghancurkan Xiaoyi. Namun, Xiaoyi masih tetap aman, karena tiba-tiba, Master Feng Yi, selaku guru langsung Xiaoyi, telah tiba untuk melindungi muridnya itu. Sudah kubilang, kau jangan terlalu cepat untuk berpuas diri, jika tidak, ucap Master Feng Yi. Tetapi segera ucapannya itu terhenti, karena Xiaoyi langsung memotong ucapannya. Sembari tersenyum manis ke sang master, Xiaoyi mengatakan, apa yang kutakutkan, aku tahu master akan selalu ada di sampingku. Kembali ke situasi Zuyao kecil. Zuyao kecil yang melihat guntur tribulasi yang menyambar-nyambar bagai badai, di dalam hati ia berkata, itu sangat luar biasa. Singkat cerita, sambaran guntur tribulasi sudah terjadi 80 kali, dan kali ini, sambaran guntur tribulasi yang ke-81 telah siap untuk dilepaskan, namun, ada yang berbeda dengan guntur tribulasi tersebut. Sementara, Grandmaster Yuyan, yang juga melihat sambaran guntur tribulasi itu, ia berkomentar. Grandmaster Yuyan berkata, tidak, ini masih ada lagi. Guntur tribulasi itu pun mulai menyambar lagi, guntur itu melesat cepat menuju sasarannya. Tapi, terlihat pergerakan guntur tribulasi itu tidak seperti biasanya. Entah kenapa, arah sambaran guntur tribulasi itu berubah. Melihat juga fenomena yang aneh pada guntur tribulasi, yang tiba-tiba berubah arah sasaran, Zuyao kecil kaget. Di dalam benak Zuyao kecil ia mengatakan, apa, petir itu sepertinya menuju ke arahku. Menyadari petir tribulasi tersebut beneran menuju ke arahnya, sontak saja itu membuat Zuyao kecil panik. Di dalam benaknya ia berteriak. Zuyao kecil berkata, aku tidak ada hubungannya dengan orang yang memancing guntur tribulasi itu. Pergi kau, dan serang saja dia. Menyadari juga guntur tribulasi tersebut akan menyambar mereka, Grandmaster Yuyan langsung mengangkat salah satu telapak tangannya, berniat untuk menghalau guntur tribulasi itu. Ia juga berkata, untunglah petir ini hanya di tahap inti emas, jadi aku masih bisa menanganinya. Sementara Zuyao kecil, terlihat sudah sangat ketakutan. Konyolnya, perkataan sang master ternyata tidak berdampak apapun. Petir tribulasi itu dapat dengan mudah menyambar dirinya dan juga Zuyao kecil, sampai terlihat mereka berdua sama-sama gosong. Sesaat kemudian, tubuh mereka berdua terlihat telah dipenuhi dengan asap tebal akibat sambaran petir. Kondisi Zuyao kecil yang terlihat paling parah, rambutnya semuanya berdiri, jidatnya tampak lebih lebar daripada sebelumnya, dan dari mulutnya keluar nafas hitam, seperti knalpot motor yang tidak pernah ganti oli. Sedikit menahan rasa malu, Grandmaster Yuyan berkata lagi, oh, ternyata itu adalah petir tribulasi 9 ungu. Mendengar alasan tersebut, Zuyao kecil hanya memandangi Master Yuyan dengan ekspresi datar. Lalu, dari sisa energi guntur tribulasi yang menyambar Zuyao kecil dan sang master, terlihat energi tersebut perlahan menyatu. Zuyao kecil pun bergegas melihat fenomena langka itu. Tak ada yang menduga, ternyata energi petir tribulasi yang menyambar Zuyao dan sang master, energi tersebut berubah, perubahannya membentuk seekor naga yang cukup besar di atas langit. Zuyao kecil yang baru pertama kali melihat fenomena tersebut pun kaget. Kemudian, energi tersebut telah sempurna berubah menjadi sosok naga yang besar. Tiba-tiba, pandangan sang naga melirik ke arah Zuyao kecil dan Master Yuyan berada. Setelahnya, tanpa sebab, naga itu pun mengaum dengan sangat keras. Melihat hal itu, Zuyao kecil kembali menjadi sangat panik, karena ia mengira, naga itu bakal menyerangnya lagi. Namun, lagi-lagi hal aneh terjadi, sosok naga petir itu tiba-tiba bergerak pergi begitu saja. Melihat naga petir itu mau pergi begitu saja, tanpa sadar, Zuyao kecil berteriak ke arah sang naga, dengan kesal ia mengatakan, berhenti, dasar brengsek. Mendengar murid kecilnya berteriak sambil mengumpat, itu membuat Grandmaster Yuyan kaget, dan langsung memandang ke Zuyao kecil. Sedangkan naga petir yang tadi akan pergi, ia juga menoleh ke Zuyao kecil dengan tampang yang ketakutan. Di dalam benak Zuyao kecil yang melihat reaksi sang naga, di dalam benaknya ia bergumam, kau itu apa, naga atau seekor anjing? Tanpa memperdulikan kemarahan Zuyao kecil, sang naga hanya berlalu begitu saja, tetapi di setiap langkah sang naga, ia selalu menoleh ke Zuyao kecil, dan hal tersebut berulang sampai terlihat naga tersebut menjauh. Hal tersebut, itu membuat Zuyao kecil dan Grandmaster Yuyan yang melihatnya menjadi kebingungan seperti orang bodoh. Lalu, Grandmaster Yuyan mengalihkan lagi perhatiannya ke murid kecilnya, menyadari tatapan sang master. Seketika, itu membuat Zuyao kecil berkeringat dingin.
Sambil menatap Zuyao kecil dengan sorot mata yang tajam, Grandmaster Yuyan berkata, "Tidak mungkin, Yuang." Mendengar dirinya dipanggil oleh sang master dengan nama Yuang, sontak itu membuat Zuyao kecil kesal. Saking kesalnya ia berteriak ke sang master. Zuyao kecil mengatakan, "Sialan kau, aku ini bukan gairah." Penjelasan, arti nama Yuang adalah gairah. Setelah Zuyao kecil memaki masternya, seketika, suasana di sana menjadi hening. Zuyao kecil yang menyadari kesalahannya, menjadi berkeringat dingin dibarengi rasa takut, karena tatapan sang master yang terlihat kesal karena hal tersebut. Tak diduga, Grandmaster Yuyan, ekspresinya terlihat bahagia. Ia berkata ke Zuyao, "Baguslah kau telah kembali." Beberapa waktu kemudian, mereka berdua pun telah kembali ke rumah mereka. Sambil ditutupi dengan selimut, Zuyao kecil bertanya ke masternya. Zuyao mengatakan, "Master, dari mana kau bisa tahu?" Grandmaster Yuyan menjawab, ia mengatakan, "Naga itu merupakan penjelmaan dari petir. Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, yaitu kau, yang menarik perhatian elemen petir seperti itu." Lalu, Grandmaster Yuyan bertanya kembali ke Zuyao. Ia berkata, "Selain itu, apa itu stop?" Mendengar masternya bertanya tentang kata stop, itu membuat Zuyao kecil seketika memucat. Tanpa bisa menjawabnya, Zuyao kecil hanya bisa tersenyum canggung di hadapan Grandmaster Yuyan. Menyampingkan hal tersebut, Grandmaster Yuyan kembali bertanya ke Zuyao, "Kenapa kau tidak bilang sejak awal?" Mendengar lagi pertanyaan dari masternya, itu membuat Zuyao bingung, bagaimana cara menjelaskannya. Menyadari muridnya kesulitan untuk mengungkapkan kondisinya, Grandmaster Yuyan kembali berbicara. Ia mengatakan, "Itu adalah salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Jadi wajar saja jika kau tak percaya padaku." Mendengar perkataan sang master seperti itu membuat Zuyao menjadi tidak enak hati. Bergegas Zuyao membantah ucapan masternya. Zuyao berkata, "Bukan, itu karena aku tidak bisa bicara." Selepas Zuyao berbicara seperti itu, tiba-tiba ia terkejut. Karena baru sadar, sedari tadi dia sudah berbicara seperti orang dewasa pada umumnya. Melihat muridnya masih bingung atas apa yang terjadi, Grandmaster Yuyan menjelaskan ke Zuyao, ia mengatakan, "Kultivasimu sudah kembali lagi, diakibatkan sambaran petir tadi. Petir itu berisi energi yang kau butuhkan, jadi kultivasimu bisa kembali berkat energi tersebut." Zuyao pun merespon ucapan masternya, dengan bertanya ke sang master, "Tapi master, kenapa kultivasiku bisa kembali, padahal tubuh fisikku sudah berbeda?" "Ya, aku juga tidak tahu," jawab Grandmaster Yuyan sambil menggelengkan kepalanya. "Namun, Yuang, percaya atau tidak, mastermu ini akan melakukan hal yang terbaik untuk memastikan keamananmu." Lanjut ucap Grandmaster Yuyan ke Zuyao sembari membelai kepala Zuyao dengan lembut. Memahami apa yang baru saja disampaikan sang master, Zuyao pun terharu, dan di saat Zuyao akan berbicara kembali ke sang master, seketika ucapannya terhenti. Entah kenapa, tiba-tiba dari dada Zuyao, muncul sesuatu seperti bola yang berupa sebuah energi. Merasakan hal tersebut, itu membuat Zuyao kesakitan, ia berguling-guling menahan rasa sakit yang ditimbulkan dari munculnya energi tersebut. Melihat muridnya seperti itu, Grandmaster Yuyan pun kaget. Bergegas Grandmaster Yuyan membantu Zuyao untuk bangun, ia juga mengatakan, "Ini akibat energi yang dibawa oleh naga petir itu. Tubuhmu terlalu lemah, hingga tidak bisa menyerap energinya dalam waktu yang singkat. Dorong energimu untuk membuatnya bergerak melalui meridian tubuhmu itu." Mendengar penjelasan sang master, Zuyao segera menerapkannya. Saat itu, terlihat Zuyao berusaha konsentrasi, untuk mengalirkan energi yang terdapat di dalam tubuhnya. Di dalam kesadaran jiwanya, terlihat banyak energi yang masih menyebar tak beraturan di seluruh aliran meridian Zuyao. Saat itu, energi yang dapat Zuyao salurkan, baru ke salah satu kakinya saja. Sehingga, itu mengakibatkan, salah satu kaki kecil Zuyao, tiba-tiba berubah, kaki itu membesar, layaknya seperti kaki orang dewasa. Melihat keanehan pada kakinya, yang satu kecil dan yang satunya lagi seperti kaki orang dewasa, itu membuat Zuyao sangat syok. Kemudian, Zuyao kembali berkonsentrasi, untuk kembali menyerap dan mengalirkan energi di dalam tubuh ke seluruh meridiannya. Berikutnya, wajah bayi Zuyao berubah kembali seperti sosok dewasanya. Setelah itu, disusul organ tubuh lainnya, juga ikut membesar selayaknya tubuh orang dewasa. Menyadari semua perubahan yang ia rasakan di tubuhnya, Zuyao berkata, "Wow, ini luar biasa, lokasi aku meletakkan energi, itu dapat membuatnya besar." Melihat Zuyao seakan bermain-main dengan penyaluran energi di meridiannya, dengan ekspresi yang terpelongo, Grandmaster Yuyan mengatakan, "Berhenti bermain-main, sebarkan energinya di seluruh tubuhmu."
Singkat cerita, tubuh bayi Suyao saat ini sudah berubah menjadi tubuh Suyao dewasa. Ia juga terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Fantastis, bentuk tubuh yang sempurna, ucap Suyao, memuji dirinya sendiri. Sembari tertawa sombong, Suyao juga berkata, tidak peduli bagaimanapun tubuhku berubah, aku tetap akan selalu berlian. Sementara, Grandmaster Yuyan yang menyaksikan sikap Suyao yang jumawa, hanya bisa mengelah nafas. Waktu pun berlalu, sebulan kemudian, saat ini, terlihat Suyao sedang berjalan-jalan di lingkungan perguruan Kyugu. Sambil berjalan, di dalam benaknya ia bergumam, Suyao mengatakan, meskipun Master melarangku turun gunung, karena kalau auraku keluar, maka aku akan berubah menjadi bayi lagi. Namun aku merasakan tekanan aura dari bocah kecil. Kuharap dia tidak melakukan hal yang bodoh. Setelah Suyao berpikiran begitu tentang Wang Suzi, ia pun mengambil inisiatif untuk pergi melihat Wang Suzi. Namun, di saat Suyao akan pergi untuk melaksanakan niatnya, tiba-tiba, ia melihat beberapa murid junior wanita melewati jalan yang sama dengan jalan yang dilaluinya. Sambil berjalan, murid-murid wanita itu juga mengobrol, mereka mengatakan, pertarungan tadi sangat luar biasa. Memang, sebagai seorang murid langsung, senior Xiaoyi sudah pasti luar biasa. Kupikir lawannya itu terlalu lemah untuk dapat menyerang Xiaoyi. Senior kita menang dalam satu gerakan, dan kudengar dia sudah menguasai Sword Will. Padahal kan dia baru saja membentuk intinya. Apa kau bercanda? Mendengar obrolan para murid junior itu, Suyao pun melirik ke arah mereka. Di dalam benak Suyao, ia berkata, apalagi yang dilakukan Xiaoyi itu? Tiba-tiba, salah seorang murid junior wanita yang ada di sana, terlihat sedang terpesona setelah melihat seseorang. Ia juga mengatakan, wow, senior Xiaoyi datang kemari. Mendengar ucapan tersebut, sontak itu membuat Suyao ternotis, ia pun langsung melirik ke arah murid junior yang berbicara tadi. Benar saja, orang yang dimaksud murid junior tadi adalah Xiaoyi. Xiaoyi muncul di sana, didampingi oleh beberapa murid wanita bersamanya. Di dalam benak Suyao yang melihat Xiaoyi, ia mengatakan, Xiaoyi, terlihat sangat menjijikan, sama seperti sebelumnya. Namun anehnya, di wajah Xiaoyi terlihat ada tulisan bug dan di kepalanya ada tanda seru yang mengikutinya. Melihat keanehan tersebut, Suyao pun tercengang. Saking tercengangnya, itu membuat mulut Suyao terbuka sangat lebar. Di dalam benaknya ia juga berkata, apa? Kenapa ada tulisan bug di wajahnya? Dan apa maksudnya tanda seru warna kuning itu? Sementara itu, tukang sapu yang di samping Suyao, ia terlihat juga sangat terpesona akan ketampanan Xiaoyi. Ia mengatakan, wow, murid Xiaoyi sangat luar biasa. Seketika, entah kenapa ekspresi Suyao menjadi sangat kesal. Lalu dengan spontan, tangan Suyao mengambil cepat kain lap yang ada di bahu murid tukang sapu. Menyadari Suyao tiba-tiba mengambil kain lapnya, murid tukang sapu itu pun bertanya ke Suyao, apa yang kau lakukan? Tanpa menanggapi pertanyaan dari murid tukang sapu, Suyao malah melangkah menghampiri Xiaoyi. Kemudian, tanpa banyak basa-basi Suyao langsung mengelap wajah Suyao yang ada tulisan bugnya. Melihat kelakuan Suyao, semua orang yang ada di sana seketika menjadi sangat terkejut. Dan mereka menghentikan apa yang dilakukan Suyao ke Xiaoyi. Terima kasih, junior kecilku, aku sama sekali tidak merasa lelah. Tidak perlu mengelap wajahku, ucap Xiaoyi yang merasa, gadis yang melakukan hal itu, adalah penggemarnya, dan saat ini ia hanya perhatian terhadap dirinya. Dengan sorot mata yang serius, Suyao mengatakan, kenapa aku masih tidak bisa menghilangkannya? Sementara, Xiaoyi yang melihat wajah Suyao, ia dibuat terpesona akan kecantikan Suyao. Boleh ku tahu namamu, murid junior, kau sangatlah cantik. Sapa Xiaoyi ke Suyao, tetapi Suyao hanya terus memandang ke wajah Xiaoyi. Di dalam benak Suyao, ia berkata lagi, sebagai seorang teknisi profesional, yang harus kulakukan adalah segera menghapusnya. Tanda seru ini jauh lebih besar dari kepalanya. Selagi Suyao melamun, Xiaoyi terus memanggil Suyao dengan panggilan murid junior berulang-ulang. Lalu, Suyao menunjuk ke arah tanda seru, yang berada di kepala Xiaoyi. Tulisan bug, dan tanda seru yang ada pada Xiaoyi itu hanya bisa dilihat oleh Suyao saja, orang lain tidak dapat melihatnya. Sewaktu Suyao menunjuk dan berniat menyentuh tanda seru yang berada di kepala Xiaoyi, tiba-tiba, sebuah jendela notifikasi sistem muncul, tepat di hadapan Suyao. Jendela notifikasi sistem itu memberitahukan, kisah, bug, kehidupan masa lalu, dan masa sekarang Xiaoyi. Setelah jendela sistem muncul, tepat di hadapan Suyao, seketika, sistem membawa alam kesadaran Suyao ke masa lalu. Sama seperti pengemis lainnya, dia melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup, dan bertahan dari rasa dingin dan hinaan.
Ketika Xiaoyi berusia 10 tahun, dia diterima di sekolah Kyugu. Seharusnya, Xiaoyi menjalani kehidupan yang stabil, tapi dia dibuang dan kultivasinya dilucuti, karena Xiaoyi telah menyerang Zhao Xiaopang. Setelah itu, Xiaoyi dijatuhi hukuman untuk menjaga menara Shuoyan, dan menumpuk potongan-potongan bebatuan. Di saat itu, tak sengaja, salah satu jari Xiaoyi terluka, karena terkena bagian bebatuan yang tajam. Karena luka tersebut, jari Xiaoyi yang terluka, itu mengeluarkan sedikit darah. Akibat lukanya, darah Xiaoyi jadi masuk ke dalam sebuah kepingan batu, dan ternyata, kepingan batu yang sudah terkena darah Xiaoyi adalah sebuah spirit emas. Spirit emas bisa digunakan untuk mengumpulkan aura dan bisa mengontrol aura emas yang ada di seluruh dunia. Dan itu bisa dibilang, siapapun yang memiliki spirit emas, berarti ia memiliki seluruh aura emas di dunia ini. Dan Xiaoyi kebetulan juga punya sifat dasar spiritual emas, jadinya batu spirit emas yang Xiaoyi temukan itu, sangat cocok untuk kultivasinya. Berkat batu spirit emas, itu bagaikan cheat yang dapat meningkatkan kultivasi Xiaoyi dengan sangat cepat. Kemudian, Xiaoyi mengikuti pertandingan di sekolah dan memenangkan hadiah pertamanya. Lalu, Xiaoyi diangkat menjadi murid langsung Master Superior Fang Yi. Dengan pengajaran dari master yang hebat, kultivasi Xiaoyi meningkat seperti sebuah bug di sistem. Meskipun ada orang yang mencari masalah, mereka semua dikalahkan dengan mudah oleh Xiaoyi. Lalu, dia juga menarik perhatian banyak gadis-gadis cantik. Kemudian, Xiaoyi mengumpulkan kelima spirit, yaitu spirit emas, spirit kayu, spirit air, spirit api, dan spirit tanah. Semuanya didapat Xiaoyi juga secara kebetulan. Karena itu, Xiaoyi membawa semua gadis-gadis ke kehidupan yang lebih baik. Namun, tanpa kelima spirit itu, aura di dunia jadi menghilang, dan tidak bisa dikumpulkan lagi. Dunia pun menjadi selayaknya neraka. Tanaman tidak ada yang dapat tumbuh, karena hal itu, kelaparan menyebar kemana-mana, dan membuat banyak orang yang meninggal dunia. Dalam kurun waktu ribuan tahun kemudian, tidak ada satupun kehidupan ada di dunia itu. Lalu, kiamat pun datang. Setelah Zhu Yao diperlihatkan kehidupan masa lalu Xiaoyi dan kehidupan masa depannya, perlahan kesadaran Zhu Yao kembali. Di dalam benak Zhu Yao, ia berkata, "Apa ini mimpi? Aku bermimpi tentang Xiaoyi. Kenapa bisa begitu?" Dalam kebingungannya, kedua mata Zhu Yao mulai terbuka. Setelah kedua mata Zhu Yao terbuka dengan sempurna, Zhu Yao terlihat telah memandang sebuah benda yang ia kenal tepat di depannya. Ternyata, Zhu Yao melihat sebuah monitor komputer kerjanya sendiri. "Apa? Kenapa aku bisa kembali?" ucap Zhu Yao, sembari menggunakan komputer tersebut. Tiba-tiba, mata Zhu Yao terbelalak, karena ia melihat sesuatu di komputernya. Zhu Yao juga berkata, "Apa ini juga hanya sebuah mimpi?" Dari komputer tersebut, Zhu Yao melihat dan mendengar ada suara bip di komputernya, yang menandakan ada sebuah pesan masuk. Melihat hal tersebut, Zhu Yao pun mengeklik pesan yang baru masuk itu. Setelah Zhu Yao membuka pesan masuk itu, ada pesan yang mengatakan, "Apa Anda sangat peduli dengan dunia game webmu?" Menyadari peristiwa itu, pernah Zhu Yao alami sebelumnya, Zhu Yao pun kaget. Ia juga mengatakan, "Bukankah ini adalah waktu yang sama saat aku terkirim dulu?" Berikutnya, Zhu Yao mengetikkan sesuatu di komputernya. Ternyata, Zhu Yao membalas pesan yang sebelumnya telah Zhu Yao baca. Di dalam pesan yang Zhu Yao ketik, ia mengatakan, "Terima kasih banyak. Kami sudah memperbaiki bug yang Anda katakan, Anda telah membantuku lagi." Pesan misterius itu membalas. Di dalam pesannya ia mengatakan, "Sama-sama, akulah orang yang punya masalah, dan Andalah yang punya solusi dan memperbaiki bug." Zhu Yao membalas lagi. Zhu Yao mengatakan, "Bagaimana juga saya tetap berterima kasih. Lagi pula, aku butuh menciptakan dunia ini, dunia game ini. Jika dia rusak karena beberapa bug, aku pasti sangat depresi." Pesan misterius itu juga membalas. Ia bertanya, "Kenapa Anda begitu peduli dengan dunia ini?" Zhu Yao menjawab, "Tentu saja, aku sangat peduli." Lalu, pesan misterius itu berkata lagi, ia mengatakan, "Aku juga punya sebuah dunia dengan beberapa masalah." Zhu Yao menanggapi. Zhu Yao berkata, "Wow, apakah itu sebuah game? Apakah aku bisa membantu?" Pesan misterius itu merespon, ia mengatakan, "Apa Anda bersedia untuk membantuku?" Tanpa ragu Zhu Yao menjawabnya, "Tentu saja, Anda juga sudah membantuku, dan inilah saatnya aku membalasnya. Lagi pula aku adalah seorang teknisi, memperbaiki bug, cukup gampang bagiku." Pesan misterius itu pun langsung menerima bantuan Zhu Yao. Ia menjawab, "Oke." Kemudian, Zhu Yao kembali mengetik ucapannya. Zhu Yao bertanya ke pengirim pesan misterius itu. Zhu Yao mengatakan, "Benar, seperti apa gamemu?"
Dan apa permasalahannya? Pesan misterius itu menjawab, masalahku adalah... Tiba-tiba, monitor komputer Zuyao mengeluarkan sinar yang sangat menyilaukan. Setelahnya, Zuyao telah berpindah lokasi. Peristiwa ini, persis, seperti bagaimana Zuyao muncul di chapter awal cerita. Mengingat kembali kejadian tersebut, sontak, itu membuat Zuyao sangat terkejut. Di dalam benaknya, Zuyao berkata, aku ingat, itulah peristiwa yang terjadi, bagaimana bisa aku berpindah ke dunia kultivasi. Setelah itu, pesan misterius kembali mengirimkan pesannya, ia mengatakan, apa Anda bersedia membantuku? Melihat lagi peristiwa yang sama, sorot mata Zuyao menjadi terbuka lebar, di dalam pikiran Zuyao, ia juga keheranan dengan apa yang terjadi. Tanpa bisa Zuyao kontrol, tiba-tiba, jari jemari Zuyao mengetik sendiri di atas keyboard komputernya, dikarenakan hal tersebut, Zuyao berkata di dalam pikirannya, apa, kenapa aku tidak bisa mengontrol tanganku? Pesan yang Zuyao ketik itu mengatakan hal yang sama persis seperti apa yang ia ingat sebelumnya, bagaimana cara ia bisa berpindah ke dunia kultivasi. Di dalam benak Zuyao, ia berkata lagi, sial, kenapa aku memberikan jawaban yang sama padanya? Tunggu, apa ini? Setelah Zuyao bergumam seperti itu, kemudian, layar monitor yang Zuyao gunakan kembali bersinar, sama persis seperti kejadian sebelumnya. Cahaya yang ditimbulkan, itu membuat mata Zuyao tertutup, karena terlalu menyilaukan bagi kedua matanya. Di saat yang sama, tiba-tiba, Zuyao mendadak terbangun dari tidurnya. Saat itu, Zuyao menghela nafas, dan menyadari bahwa ia berada di kamar yang sama, di puncak Gunung Giok. Dengan ekspresi yang sedikit cemas, Zuyao mengatakan, aku telah kembali, sudah kuduga. Jadi waktu itu, aku telah dipindahkan ke dunia spiritual, dan berurusan dengan Mbak. Jadi aku harus memperbaiki Mbak Xiaoyi. Dan setelah aku pingsan, aku bermimpi tentang Xiaoyi. Tapi cheat itu sangat kuat. Bisakah aku mengalahkannya? Begitulah apa yang Zuyao pikir dan ucapkan, menyimpulkan sendiri, tujuan perpindahannya ke dunia spiritual. Kemudian, pada saat itu, Grandmaster Yuyan memasuki kamar Zuyao untuk melihat kondisi muridnya itu. Melihat Zuyao sudah tersadar dan sambil berbicara sendiri, Grandmaster Yuyan bertanya ke Zuyao. Grandmaster Yuyan berkata, omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Menyadari masternya sudah berada di kamarnya, Zuyao pun kaget. Zuyao juga berkata, Master, kenapa Anda ada di sini? Tapi, seingatku, aku berada bersama sebuah kelompok di kota, kenapa sekarang aku ada di sini? Lanjut ucap Zuyao, bertanya ke Grandmaster Yuyan. Sebelum Grandmaster Yuyan menanggapi pertanyaan muridnya, ia terlebih dahulu duduk di sebuah kursi, dan kemudian, Grandmaster Yuyan menjelaskan ke Zuyao, ia mengatakan, aku merasakan, jika persepsi spiritualmu sedang kacau, jadi aku langsung mencarimu, dan aku telah menemukanmu dalam keadaan pingsan, lalu aku membawamu kemari. Setelah Grandmaster Yuyan menjelaskan keadaan Zuyao sebelumnya, barulah Zuyao paham akan situasi yang ia alami, kenapa ia bisa berada di kamarnya. Zuyao kembali bertanya ke masternya. Zuyao mengatakan, Master, apa Secret Landiun akan terbuka 10 tahun lagi? Mendengar pertanyaan yang baru saja Zuyao sampaikan, itu membuat Grandmaster Yuyan sedikit kaget. Grandmaster Yuyan balik bertanya ke Zuyao, ia berkata, bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Sesaat, Zuyao terlihat melamun, di dalam benaknya ia mengatakan, aku bermimpi, dan melihat Xiaoyi menemukan sifat dasar kayu di Secret Landiun, dan ia memasuki tahap kelahiran jiwa dengan benda itu. Setelah Zuyao tersadar dari lamunannya, ia langsung menoleh cepat ke sang master. Ia juga mengatakan, maaf master, aku tidak bisa untuk mengatakannya padamu, tapi aku harus ke sana. Di saat yang sama, Zuyao juga berpikir, untuk tidak mengungkapkan mimpinya ke sang master. Grandmaster Yuyan menanggapi ucapan muridnya, ia berkata, tidak, kau masih belum membentuk intimu, kau tidak diizinkan untuk pergi ke sana. Tempat itu sangat berbahaya, meskipun kau sudah punya inti, kau tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Namun, Zuyao masih bersikeras dengan keputusannya, ia mengatakan ke Grandmaster Yuyan, aku tetap harus ke sana, aku akan berusaha dalam 10 tahun ini. Aku juga punya alasan tersendiri yang tak bisa kukatakan pada Anda, tolong maafkan saya. Melihat keseriusan muridnya itu, di dalam benak Grandmaster Yuyan, ia bergumam, ia mengatakan, Yuang sangat menginginkan hal itu. Terakhir kali dia meminta harta pertahanan untuk murid Zimu. Aku tidak memberikannya, dan dia meninggal. Jika kali ini aku tidak setuju, apa dia akan meninggalkanku lagi? Setelah Grandmaster Yuyan berpikir demikian, tiba-tiba, ia berdiri. Melihat reaksi masternya, itu membuat Zuyao menjadi sedikit kaget.
Ikuti aku, ucap Grandmaster Yuyan ke Zhu Yao, sambil mengeluarkan energi cahaya di salah satu telapak tangannya. Mendengar ajakan tersebut, seketika itu membuat Zhu Yao menjadi sangat bersemangat. Ia pun langsung menuruti perintah dari sang master. Selang beberapa waktu, Zhu Yao dan Grandmaster Yuyan telah menuruni anak tangga di sebuah lorong yang gelap. Guna cahaya yang tadi Master Yuyan keluarkan di telapak tangannya adalah untuk menerangi jalan mereka untuk menuju ke suatu tempat. Lorong tersebut sangat gelap, saking gelapnya, itu sampai membuat Zhu Yao merasa ketakutan. Namun, Zhu Yao tetap harus mengikuti kemana masternya membawanya. Sembari menahan rasa takutnya akan kegelapan, Zhu Yao memegang erat jubah sang master. Grandmaster Yuyan merasakan juga bahwa Zhu Yao memegang jubahnya sambil gemetaran. Melihat Zhu Yao sedang ketakutan karena gelap, Grandmaster Yuyan pun berinisiatif. Cahaya energi yang ada di telapak tangan Grandmaster Yuyan, ia langsung menerbangkannya lebih tinggi. Cahaya energi itu pun melesat semakin tinggi ke atas langit-langit ruangan. Dan kemudian, cahaya itu membesar, menerangi ruangan di mana Zhu Yao dan Master Yuyan telah tiba. Setelah itu, Grandmaster Yuyan berkata ke Zhu Yao. Grandmaster Yuyan mengatakan, ini adalah tempatku berkultivasi, kau bisa menggunakannya mulai sekarang. Melihat ruangan tersebut dengan jelas, Zhu Yao pun terkesima. Ia berkata dalam benaknya, wow, ada ruangan yang begitu besar di dasar danau. Tiba-tiba, Grandmaster Yuyan mengeluarkan 3 energi petir berwarna ungu dan melemparkannya ke udara. Sesampainya di langit-langit ruangan, ketiga energi petir berwarna ungu itu berhenti dan berbaris sejajar. Lalu, Grandmaster Yuyan berkata lagi ke Zhu Yao, ia mengatakan, ini adalah petir 9 kali lipat, dan kau bisa mengeluarkan aura petir yang kamu butuhkan darinya. Zhu Yao pun merespon ucapan sang master. Zhu Yao berkata, Master, petir itu mengambang, dan sulit untuk ditangkap. Metode latihan guru sangat luar biasa. Baiklah, cobalah yang terbaik untuk membentuk intimu. Kau harus berhasil, ucap Grandmaster Yuyan ke Zhu Yao. Mendengar lagi ucapan dari masternya, dengan sangat bersemangat Zhu Yao pun menyanggupinya. Zhu Yao mengatakan, Master, aku janji, aku akan berhasil melakukannya. Singkat cerita, 7 tahun pun telah berlalu. Saat ini, terlihat energi dari petir 9 kali lipat itu hanya tinggal 1 yang belum habis diserap Zhu Yao. Latihan yang Zhu Yao lakukan sampai saat ini masih berlangsung, untuk menyerap energi petir ungu 9 kali lipat, yang tinggal sedikit lagi selesai. Zhu Yao pun juga menyadari, bahwa energi petir ungu 9 kali lipat hanya tinggal 1 lagi. Saat itu, terlihat, Grandmaster Yuyan masih terus mengawasi latihan yang Zhu Yao lakukan. Di akhir sesi latihan yang Zhu Yao lakukan, Grandmaster Yuyan yang melihatnya, ia bergumam, ia mengatakan, aku belum pernah melihat petir terkendali seperti itu. Intinya hampir terbentuk. Lanjut ucap Grandmaster Yuyan, yang melihat, bahwa penyerapan kultivasi Zhu Yao, perlahan-lahan telah membentuk sebuah inti yang sangat sempurna. Singkat cerita, Zhu Yao telah menyelesaikan latihan penyerapan aura petirnya. Dan Zhu Yao telah berhasil membuat inti kultivasinya. Dan saat ini, di luar kediaman Grandmaster Yuyan, suasana terlihat damai dan tenang. Kicauan burung saling bersahut-sahutan seakan-akan mereka saling meradu kasih. Namun, sesaat kemudian, suasana tiba-tiba berubah. Burung-burung yang tadi tenang, sekarang kondisi mereka mendadak terkejut, karena mendengar suara teriakan. Ternyata, suara teriakan itu adalah teriakan Zhu Yao. Saat itu Zhu Yao terlihat sudah terkapar, kondisinya sangat kelelahan, saking lelahnya, seakan-akan nyawanya seperti akan meninggalkan raga. Sudah 3.500 kali, ucap Zhu Yao, dengan mulutnya yang kemasukan rerumputan, dan berusaha bangkit kembali. Saat itu, rupanya, Zhu Yao sedang berlatih bersama Grandmaster Yuyan. Di dalam hati, Zhu Yao mengatakan, aku sudah berlatih selama bertahun-tahun untuk menghentikan Xiaoyi dari mendapatkan sifat dasar kayu. Terlihat, Zhu Yao kembali memasang kuda-kudanya, bersiap untuk latih tanding sekali lagi melawan masternya. Di saat yang sama, Zhu Yao kembali melanjutkan gumamannya. Zhu Yao berkata, aku menemukan cara berlatih terbaik, yaitu dengan cara terus dipukuli oleh Grandmaster Yuyan, dan kali ini, latihan Zhu Yao yang sudah tumbang karena dipukuli Grandmaster Yuyan, sudah lebih dari 3.500 kali. Dengan begitu, Zhu Yao pun telah nyungsep sekali lagi di rerumputan. Melihat muridnya itu sudah sangat letih, Grandmaster Yuyan berkata, tidak perlu latihan lagi hari ini. Mendengar perkataan sang master, sambil menjulurkan tangan untuk membantu dirinya bangkit, Zhu Yao merasa heran. Ia juga mengatakan, apa, biasanya kita melakukan latihan sampai malam hari.
Grandmaster Yu Yan menanggapi ucapan Zhu Yao sembari membersihkan rerumputan yang ada di kepala Zhu Yao dengan lembut. Ia berkata, "Apa kau masih ingin pergi ke Secret Land?" Dengan yakin, Zhu Yao menjawab, "Ya, aku harus pergi ke sana." Di dalam benaknya, Zhu Yao juga berkata, "Ya, aku ini memang bukanlah pahlawan yang menyelamatkan dunia, tapi aku sudah datang kemari, jadi aku harus mencoba yang kubisa untuk memperbaiki Book." Grandmaster Yu Yan terdiam, melihat sorot mata muridnya yang penuh dengan keyakinan. Setelah itu, Grandmaster Yu Yan menghela nafasnya, ia juga mengatakan, "Secret Land akan terbuka besok. Kau harus bersiap-siap." Kemudian, Grandmaster Yu Yan memberikan Zhu Yao sebuah pedang, yang berhiaskan bandul kerincingan. Zhu Yao pun menerimanya, sembari berkata, "Oh, jadi ini pedangku. Tapi, rumbai dan bel ini untuk apa?" Grandmaster Yu Yan menjelaskan. Ia mengatakan, ada beberapa kekuatan yang tersembunyi di dalam rumbai dan itu bisa bertahan dari serangan tahap jiwa yang baru lahir. Aku juga sudah memasang petir tingkat 9. Saat kau menggunakannya, itu bisa mengeluarkan petir yang sangat kuat. Mendengar penjelasan tersebut, itu membuat Zhu Yao sangat senang, layaknya seperti anak kucing yang kegirangan setelah diberikan mainan. Tak lupa Zhu Yao mengucapkan rasa terima kasihnya, ia berkata, "Terima kasih banyak Master. Bahkan meskipun aku menemui spirit beast level tinggi, aku tidak akan takut lagi, aku tidak akan takut lagi." Sambil mengelus kepala murid satu-satunya itu dengan lembut, Grandmaster Yu Yan juga bergumam, ia mengatakan, "Sayang sekali murid bodohku selalu pergi ke tempat yang sangat berbahaya, bahkan itu sampai membahayakan nyawanya. Jika begitu, aku akan memberikannya perlindungan lebih." Setelah Grandmaster Yu Yan berpikir begitu, seketika, ia langsung mengeluarkan setumpuk pakaian, dan memilah-milahnya. Melihat apa yang dilakukan masternya, Zhu Yao pun kaget sekaligus bingung. Tak lama, Grandmaster Yu Yan telah selesai memilihkan pakaian untuk Zhu Yao. Sembari menunjukkan pakaian tersebut, Grandmaster Yu Yan berkata, "Ini adalah pakaian perlindungan kelas atas. Pilih dan pakailah." Melihat silau kemewahan dari pakaian perlindungan kelas atas milik masternya, Zhu Yao pun langsung menyilangkan tangan, untuk melindungi matanya. Ia juga berkata ke sang master, karena merasa aneh dengan tulisan Rab dan Hair, di salah satu pakaian tersebut, yang artinya, rampok perempuan. Zhu Yao mengatakan, "Master, apa aku akan merampok seorang perempuan? Itu salah." Mendengar perkataan Zhu Yao, Grandmaster Yu Yan pun tak mengerti, dan ia bertanya ke Zhu Yao apa maksud perkataannya. Menyadari dirinya keceplosan, karena hanya dirinya yang tahu tentang tulisan yang ada di pakaian pelindung milik sang master. Seketika, Zhu Yao menjadi cemas, di dalam benaknya ia bergumam, "Oh tidak, seharusnya aku tidak berbicara seperti itu." Dengan sedikit canggung, Zhu Yao mengatakan, Terima kasih. Tapi aku tidak terlalu membutuhkannya." Memahami Zhu Yao tidak menyukai pakaian yang sebelumnya, Grandmaster Yu Yan mengeluarkan harta lainnya, ia juga berkata, "Baik, tapi kau tetap harus memakai yang ini." Di dalam pikiran Zhu Yao, ia mengatakan, "Apa Master ingin memberikanku objek berkilauan lainnya?" Ternyata, kali ini, harta yang dikeluarkan Grandmaster Yu Yan berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini ia mengeluarkan sebuah kalung giok. Dengan hati-hati, Grandmaster Yu Yan memakaikan langsung kalung tersebut di leher Zhu Yao. Ia juga berkata, "Ingatlah untuk selalu memakai ini, jangan sampai hilang, oke?" Setelah masternya memakaikan kalung tersebut di lehernya, Zhu Yao langsung memasukkan kalung itu ke dalam baju dalamannya. "Master, aku janji, akan menjaganya bersamaku," ucap Zhu Yao ke Grandmaster Yu Yan, sembari memegang dadanya yang di dalam ada kalung pelindung, yang sudah tersimpan dengan baik. Tak sengaja, pandangan Grandmaster Yu Yan memperhatikan, di mana Zhu Yao telah meletakkan kalung pelindung pemberiannya. Seketika, Grandmaster Yu Yan terdiam, dan sudut pipinya terlihat sedikit memerah. Tidak mau ekspresinya diketahui sang murid, Grandmaster Yu Yan langsung membalikan pandangan. Menyadari sikap sang master tiba-tiba berubah, Zhu Yao bergumam, ia mengatakan, "Ada sesuatu yang aneh dengan master hari ini." Mengenyampingkan hal tersebut, dengan sangat yakin, Zhu Yao bergumam lagi. Ia berkata, "Bagaimanapun juga, aku harus beristirahat untuk memulihkan staminaku." Keesokan pagi, terlihat, Zhu Yao sudah berangkat dengan menggunakan kipas terbangnya, sembari melambaikan tangan ke sang master, dan mengucapkan sampai jumpa lagi. Melihat kepergian sang murid, Grandmaster Yu Yan hanya bisa diam dengan ekspresi yang sedikit murung sambil menghela nafasnya. Tak lama, Zhu Yao sudah tiba di puncak gunung utama. Sesampainya ia di sana, Zhu Yao terkesima, karena di sana sudah banyak murid yang berkumpul, untuk ikut serta memasuki Secret Land Yun. Di sana, Zhu Yao juga melihat Xiao Yi,
sedang dikerumuni oleh murid-murid wanita yang menggemarinya. Di dalam benak Zhu Yao, ia berkata, ya, Xiaoyi merupakan karakter utama dalam cerita, dan tidak diragukan lagi, dia seorang pria yang punya banyak pesona. Tiba-tiba, Zhu Yao disapa seseorang, dengan memanggil roti kecil sambil memegang bahunya. Tak diduga, ternyata orang yang menyapa Zhu Yao adalah Wang Suzi. Mengetahui orang itu adalah Wang Suzi, Zhu Yao sedikit kaget. Anda, Master Wang, kenapa Master Wang bisa mengenaliku? Ucap Zhu Yao bertanya ke Wang Suzi. Di dalam pikirannya, Zhu Yao juga bergumam, ia mengatakan, terakhir kali saat kami bertemu, aku baru berumur 1 tahun. Wang Suzi pun menjawab pertanyaan Zhu Yao. Wang Suzi mengatakan, waktu itu, kau pingsan di depanku, dan juga di depan Xiaoyi. Grandmaster Yuyan bergegas menghampirimu, dan aku bertanya padanya, apa kau juga ingin pergi ke Secret Land Yun? Itu sangatlah berbahaya, aku takut, jika kau akan terluka. Lanjut ucap Wang Suzi ke Zhu Yao, dan juga mengkhawatirkannya. Mengerti akan maksud baik Wang Suzi, Zhu Yao menanggapi dengan berkata, jangan cemas, Master sudah mengizinkanku untuk pergi ke sana. Walaupun begitu, Wang Suzi tetap masih mencemaskan Zhu Yao, apabila ia hanya seorang diri masuk ke dalam Secret Land. Wang Suzi berkata lagi, saat kau berada di dalam sana, ikuti aku, oke? Memahami kekhawatiran Wang Suzi akan keselamatannya, Zhu Yao pun sangat senang, lalu, Zhu Yao melompat untuk membelai kepala Wang Suzi. Oke Master Wang, ucap Zhu Yao ke Wang Suzi. Melihat sikap Zhu Yao yang seperti itu, seketika, sorot mata Wang Suzi menajam. Di pandangan Wang Suzi, sikap Zhu Yao itu, yang sekarang bernama Yu Zili, persis sama dengan Zhu Yao terdahulu. Wang Suzi tidak tahu bahwa orang yang di depannya itu memang benaran Zhu Yao yang ia kenal. Di dalam benak Wang Suzi, ia juga mengatakan, aku tidak bisa melupakan kenangannya. Lalu, Wang Suzi langsung menjitak kepala Zhu Yao. Ia juga berkata, berhentilah untuk bermain-main. Sementara, Zhu Yao hanya tertawa, melihat sikap Wang Suzi yang sudah dewasa. Penjelasan tentang Secret Land Yun atau Tanah Rahasia Yun. Secret Land Yun berlokasi di area tandus, di utara dunia surgawi. Dengan aura yang sedikit dan tebing yang banyak, manusia, bahkan kultivator dan juga immortal jarang ke sana. Namun, itu akan terbuka sekali dalam 500 tahun, dan di sana akan dipenuhi dengan aura segar dan aura tanaman. Kesempatan disertai bahaya yang besar, jadi seluruh sekolah akan mengirim kultivator mereka yang paling berbakat untuk mengambil kesempatan ini. Kemudian, para murid Kyugu yang sudah berkumpul di sana, mendengarkan instruksi yang disampaikan kepala sekolah, sebelum mereka berangkat memasuki Secret Land Yun. Kepala sekolah Zimu mengatakan, ingat, jangan mengambil resiko, pintu masuk akan tertutup dalam sebulan, dan kalian harus keluar sebelum itu. Setelah itu, seluruh murid yang mendengar instruksi yang diberikan kepala sekolah, serempak mengucapkan kata ya, termasuk juga kelompok Xiaoyi dan juga Zhu Yao yang bersama Wang Suzi. Kemudian, kepala sekolah Zimu memerintahkan kepada semua murid perguruannya untuk pergi, memasuki Secret Land yang sudah terbuka. Melihat gerbang Secret Land Yun yang sudah terbuka, para murid yang akan memasuki tempat tersebut, sudah bersiap dengan senjata terbang mereka masing-masing. Dan akhirnya, semua murid Kyugu memasuki gerbang Secret Land Yun, termasuk juga Zhu Yao yang bersama Wang Suzi. Saat itu, Wang Suzi berkata ke Zhu Yao, hati-hati, ikuti aku. Zhu Yao pun menuruti instruksi yang diberikan Wang Suzi. Di saat yang sama, terlihat kalung pelindung yang diberikan Grandmaster Yuyan ke Zhu Yao, memancarkan sedikit sinarnya, di saat Zhu Yao memasuki gerbang Secret Land Yun. Beberapa waktu pun berlalu, para murid perguruan Kyugu, semuanya telah tiba di Secret Land Yun. Zhu Yao yang masih bersama Wang Suzi, ia bertanya, Master Wang, ada di grup mana kita? Dengan ekspresinya yang menampilkan sedikit kekesalan, Wang Suzi menjawab, ia mengatakan, Master bilang padaku, kita berada di grup yang sama dengan Xiaoyi. Mendengar informasi tersebut, seketika sorot mata Zhu Yao berbinar, ia juga menggumamkan, aku hanya berpikir untuk memasuki tempat di dalam ingatanku di mana dia menemukan sifat dasar spiritual kayu. Sekarang, aku bisa lebih mudah mengikutinya. Tak sengaja, Zhu Yao melihat anak yang bernama Zhang Xiaopang. Di dalam benaknya, Zhu Yao berkata, dia pastilah Xiaopang. Ya, dia masih gendut sekarang. Gadis yang ada di dekatnya pasti adalah Lulu. Sementara, Xiaopang yang terlihat berusaha mendekati Lulu, ia berkata ke Lulu, Lulu, biarkan aku bergabung dengan kelompokmu, oke? Ekspresi Lulu acuh tak acuh menanggapi Xiaopang. Ia mengatakan, Zhao, sudah kubilang sebelumnya, aku hanya menganggapmu sebagai teman, tolong jangan menggangguku.
Mendengar ucapan Lulu, itu membuat Zhao Pang menjadi gusar. Ia berkata lagi ke Lulu. Tapi, Master Hong Chao bilang. Lulu langsung memotong ucapan Zhao Pang. Ia mengatakan, ya, masterku mencoba untuk memasangkan kita. Tapi aku tidak menyukai hal itu. Masterku juga tidak akan memaksaku untuk itu, karena dia sayang dan peduli padaku. Walaupun Zhao Pang mengetahui sikap Lulu yang terus-menerus menolaknya, namun ia tetap berusaha. Ia berkata lagi ke Lulu. Zhao Pang mengatakan, tidak masalah, biarkan aku masuk dalam kelompokmu. Aku juga akan melindungimu. Tiba-tiba, ada seseorang yang menyela obrolan Zhao Pang. Ia mengatakan, seharusnya kau melindungi dirimu sendiri saja. Mendengar ucapan dari orang tersebut, sontak saja itu membuat Zhao Pang dan Lulu melihat ke arahnya. Ternyata orang tersebut adalah Xiao Yi. Dengan tanda buk masih berada di wajahnya, namun tanda itu tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali Zhu Yao. Xiao Yi melanjutkan ucapannya, Lulu adalah anggota kelompok kami, jadi akulah yang akan melindunginya. Mengetahui orang itu adalah Xiao Yi, seketika ekspresi Zhao Pang menjadi kesal. Sembari mengeraskan kepalan tangannya, Zhao Pang berkata ke Xiao Yi, Master Xiao Yi, aku akan menjaga diriku sendiri. Dan sambil membungkukkan tubuhnya di hadapan Xiao Yi, Zhao Pang melanjutkan ucapannya, kumohon, tolong biarkan aku bergabung dalam kelompokmu. Melihat Zhao Pang membungkuk memohon kepadanya, Xiao Yi pun mengizinkan, sambil berkata ke Zhao Pang, baiklah, kelompok kami juga grup yang kuat untuk melindungi seorang pria yang menganggur, ikuti saja kami. Melihat juga Zhao Pang membungkuk menghormati Xiao Yi, di dalam benaknya Zhu Yao, ia berkata, saat masih kecil, Xiao Yi sering dibuli oleh Zhao Pang, tapi sekarang malah sebaliknya. Seperti layaknya ibu-ibu zaman sekarang, yang menyukai gosip yang lagi panas, Zhu Yao berkata lagi, ya, kelihatannya Zhao Pang sangat menyukai Lulu, ini sangat menarik. Baiklah, semuanya, ayo berangkat. Ucap salah seorang senior memberi instruksi, untuk semua orang agar cepat bergerak untuk menyelusuri Secret Land Yun. Zhu Yao terus memperhatikan Xiao Yi, yang berjalan pergi ditemani banyak ciwi-ciwi bersamanya. Di dalam benaknya ia bergumam, Zhu Yao mengatakan, dalam mimpiku, Xiao Yi lah yang menemukan sifat kayu itu sendiri. Dengan kata lain, itu hanya muncul saat dia sendirian, jadi aku harus tetap memperhatikannya. Setelah Zhu Yao berpikir seperti itu, tiba-tiba Xiao Yi menoleh ke arah Zhu Yao. Karena Xiao Yi menyadari bahwa Zhu Yao sedari tadi terus memperhatikannya, Xiao Yi pun tersenyum manis, menganggap sikap yang Zhu Yao lakukan sebagai orang yang mengidolakannya. Melihat sikap Xiao Yi yang seperti itu ke dirinya, itu membuat Zhu Yao kaget sekaligus kebingungan. Namun, para ciwi-ciwi yang melihat sikap Xiao Yi yang memberikan Zhu Yao senyuman manis, sontak itu membuat mereka menjadi sangat kesal ke Zhu Yao. Menyadari akan hal itu, di dalam benak Zhu Yao, ia bergumam lagi. Zhu Yao mengatakan, sebagai seorang programmer pekerja keras, aku benar-benar sangat ingin memperbaiki bug di wajahnya. Seorang senior selaku pemimpin para murid perguruan Kyugu, sambil melihat peta di tangannya, ia memberikan instruksi lagi. Ia mengatakan, di sana ada banyak rumput sian, ayo kumpulkan itu dan kita bertemu lagi di sini dalam 2 jam. Mendengar instruksi yang diberikan senior tersebut, Zhu Yao bertanya ke Wang Suzi, apa itu rumput sian? Mendengar Zhu Yao bertanya padanya, Wang Suzi pun menjelaskan. Ia mengatakan, itu adalah herba langka untuk membentuk inti dan bisa digunakan untuk membuat eliksir awet muda. Kau memang bisa membelinya di toko, tapi itu akan sangat mahal. Mengetahui fungsi herbal tersebut, di dalam benaknya, Zhu Yao juga ingin memiliki eliksir awet muda itu. Setelahnya, sambil dibimbing Wang Suzi, Zhu Yao sangat bersemangat untuk menemukan herbal tersebut. Mereka pun bergegas untuk mencarinya. Sambil mencari-cari rumput herbal yang dimaksud, Zhu Yao berkata, semua rumput ini terlihat sangat mirip, tidak ada yang spesial, di mana rumput sian itu. Selepas Zhu Yao berkata demikian, tiba-tiba, langkah kaki Zhu Yao hampir menginjak sebuah rumput yang terlihat berbeda dengan rumput lainnya. Sebelum Zhu Yao benar-benar menginjak rumput tersebut, Wang Suzi langsung berteriak berhenti ke Zhu Yao. Spontan, Zhu Yao pun langsung mengangkat kakinya, agar tidak menginjak rumput yang berada tepat di bawah kakinya itu. Kemudian, Wang Suzi langsung mengamankan rumput tersebut. Sambil mengambil rumput itu, Wang Suzi berkata, ini dia, roti kecil, kau seharusnya membungkus aura tanaman, atau semua ini akan sia-sia, karena dia akan kehilangan semua energinya. Lanjut jelas Wang Suzi ke Zhu Yao. Di dalam hati Zhu Yao, ia seakan tidak percaya akan rumput yang diambil Wang Suzi, tetapi ia tetap mematuhi apa yang baru saja Wang Suzi katakan. Lalu, Wang Suzi berkata lagi ke Zhu Yao, roti kecil, ini adalah dasar dari kultivasi, tidakkah mastermu mengajari? Namun, Zhu Yao tidak menanggapi ucapan Wang Suzi. Zhu Yao hanya fokus apa yang ia lihat.
sembari menunjuk ke arah depan, Zhu Yao mengatakan, "Master Wang, lihat ke sana." Sambil menoleh ke arah yang Zhu Yao tunjuk, Wang Suzi berkata, "Hei, aku sedang berbicara padamu, kau tidak boleh." Tiba-tiba, ucapan Wang Suzi terhenti, karena ia melihat begitu banyak rumput herbal yang mereka cari tepat di depan mereka. Melihat hal tersebut, itu seketika membuat Wang Suzi menjadi sangat antusias. Dengan semangat, ia mengatakan ke Zhu Yao, "Ini rumput cerah, herbal ini untuk membentuk inti dari peletakan dasar." Mendengar hal tersebut, di dalam benak Zhu Yao, ia bergumam, "Aku pernah mendengar itu dari suatu tempat sebelumnya." Oh, iya, itu adalah ucapan dari si pecinta bayi super. Yang dimaksud Zhu Yao, dia adalah murid langsung kepala sekolah Zimu yang berambut merah, yang dulu sempat beradu debat dengan Zhu Yao. Sewaktu Zhu Yao kecil, ia pernah digendongnya. Di saat itu ia pernah berkata, "Sayangku, bahkan meskipun kau tidak mempunyai sifat dasar spiritual, aku akan membantumu untuk mendapatkan yang terbaik." Tian Lotus tumbuh disertai dengan rumput cerah, dan itu bisa digunakan untuk membuat sebuah kontribusi, dan lagi pula aku juga bukan orang egois. Setelah Zhu Yao mengingat hal tersebut, sembari bersemangat, Zhu Yao bertanya ke Wang Suzi. Zhu Yao mengatakan, "Jadi apa ada Tian Lotus di sekitar sini?" Wang Suzi menjawab, ia berkata ke Zhu Yao, "Tian Lotus bisa tumbuh disertai dengan rumput cerah, namun bisa juga sebaliknya." Tiba-tiba, dari arah belakang Zhu Yao dan Wang Suzi, ada seseorang yang berlari sangat kencang menghampiri mereka. Melihat hal tersebut, Zhu Yao bertanya lagi. Ia mengatakan, "Ada apa itu?" Ternyata orang yang berlari ke arah Zhu Yao dan Wang Suzi, dia adalah Lulu. Mengetahui orang itu adalah Lulu, di dalam benaknya Zhu Yao, ia bertanya. Zhu Yao mengatakan, "Oh, itu Lulu, tapi apa yang ada di belakangnya itu?" Saat itu, Lulu berlari, karena ia telah dikejar oleh makhluk yang sangat besar. Melihat sosok makhluk itu, Zhu Yao mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor spirit beast. Menyadari Lulu dalam bahaya, Zhu Yao bergegas menolong Lulu. Dengan pedang terbangnya, Zhu Yao terbang melesat cepat membantu Lulu. "Ayo pergi dan cari bantuan," teriak Zhu Yao ke Lulu dan menarik tangan Lulu untuk naik ke atas pedang terbangnya. Ternyata spirit beast itu telah menggigit murid perguruan Kyugu dan membawanya sambil mengejar Lulu. Sembari terbang melarikan diri bersama Lulu dan juga Wang Suzi, Zhu Yao terkejut setelah melihat dengan jelas sosok spirit beast yang mengejar mereka. Dengan sangat panik, Zhu Yao berkata, "Astaga, apa-apaan itu?" Sementara Lulu berteriak memanggil nama Xiaoyi. Tak lama, di saat kelompok Zhu Yao yang sedang melarikan diri, mereka melihat kelompok para senior yang dipimpin Senior Du. Melihat Senior Du, Wang Suzi langsung memanggil saudara Du. Lalu, mereka segera turun. Wang Suzi langsung menghadap Senior Du. Melihat Wang Suzi dan kelompoknya sangat panik, Senior Du bertanya ke Wang Suzi, "Ada apa?" Lulu pun menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan, "Aku menemukan banyak rumput cerah di sana bersama Senior Xiaoyi. Spirit Beast tiba-tiba muncul, dan kami tidak bisa mengalahkannya, jadi kami kembali untuk mencari bantuan." Mendengar penjelasan yang baru saja Lulu sampaikan, ekspresi Senior Du terlihat sedikit cemas. Ia bertanya lagi ke Lulu, "Di mana Senior Xiaoyi dan Zhao?" Belum sempat Lulu menjawab pertanyaan Senior Du, tiba-tiba Spirit Beast yang tadi mengejar, terlihat sudah berada di dekat mereka dan dengan garangnya Spirit Beast itu mengaung. Tak disangka, dari mulut Spirit Beast itu, ia menjatuhkan dua tubuh murid perguruan Kyugu, dan kedua tubuh tersebut terjatuh tepat di depan kelompok Zhu Yao dan juga Senior Du. Melihat kedua tubuh tersebut adalah Xiaoyi dan Zhao Pang, mereka pun seketika terkejut dan panik, lantaran kondisi Xiaoyi dan juga Zhao Pang tidak baik-baik saja. Segera mereka menolong Xiaoyi dan juga Zhao Pang. "Senior Xiaoyi, apa kau baik-baik saja?" teriak Lulu sembari mengecek kondisi Xiaoyi, yang tidak sadarkan diri dan terluka parah. Begitu juga dengan kondisi Zhao Pang, yang pada saat itu Zhao Pang sedang diperiksa kondisinya oleh Senior Du. Tiba-tiba, sorot mata Senior Du menajam karena ia merasakan sesuatu yang buruk. Ternyata Senior Du menyadari bahwa Spirit Beast itu akan menyemburkan energi api untuk menyerang mereka. Sontak, Senior Du berteriak, menyuruh semua orang untuk menjauh dari jarak serang Spirit Beast api yang akan menembakkan energi apinya. Sesaat, sebelum semburan energi api dari Spirit Beast itu menghantam mereka, Zhu Yao dan yang lainnya sudah terbang dengan senjata sihir mereka masing-masing, sehingga semburan energi api yang dahsyat dari Spirit Beast tersebut tidak mengenai mereka. Efek dari semburan energi api dari Spirit Beast api itu sangat parah. Segala hal yang terkena semburan energi api tersebut, dalam sekejap hangus terbakar tak menyisahkan apapun. Beast-nya sangat kuat, ucap Zhu Yao, yang merasa ngeri akan kekuatan Spirit Beast api itu. Begitu juga dengan Wang Suzi. Di situasi Lulu dan murid lainnya, mereka berusaha untuk mengalahkan Spirit Beast tersebut. Mereka menyerang Spirit Beast itu dengan teknik kultivasi mereka masing-masing. Dengan teknik es, yang Lulu miliki, dalam sekejap Spirit Beast itu pun membeku.
Namun, teknik es yang membekukan Spirit Beast itu tidak bertahan lama. Es yang membekukan makhluk Spirit Beast itu pun retak. Dengan kekuatan api yang sangat luar biasa dari Spirit Beast itu, hal mudah baginya untuk menghancurkan teknik es yang membekukan dirinya. Selepas ia menghancurkan es yang membekukan dirinya, Spirit Beast itu mengaung dengan sangat keras. Memahami kekuatan dari makhluk Spirit Beast tersebut, Senior Du mengatakan, itu adalah beast mutan. Dia tahan api dan air. Jangan gunakan teknik api dan air. Mendengar saran yang disampaikan Senior Du, Zhu Yao pun mengerti. Setelahnya, Zhu Yao mengaktifkan salah satu tekniknya. Dari teknik yang diaktifkan Zhu Yao, itu mengeluarkan beberapa sulur, dan sulur-sulur itu melesat cepat menerjang monster Spirit Beast. Sulur-sulur yang menyerupai akar pohon dari teknik Zhu Yao, itu mengunci pergerakan monster Spirit Beast. Spirit Beast itu pun mengerang, tubuhnya terjatuh, karena sulur-sulur itu melilit tubuhnya yang besar, sehingga ia tidak dapat bergerak. Menyadari kesempatan untuk mengalahkan Spirit Beast itu datang, bergegas Wang Suzi bersama Xiao Yi yang sudah pulih dari cederanya, mereka mengerahkan teknik pedang mereka secara bersamaan menyerang Spirit Beast tersebut. Gabungan dari kedua teknik pedang Wang Suzi dan Xiao Yi sangat dahsyat. Hujan energi pedang dari kedua teknik pedang mereka dapat dengan mudah menembus kulit monster Spirit Beast. Spirit Beast itu hanya bisa mengaung, menerima begitu saja ratusan energi pedang menghujam ke tubuhnya. Lulu, tolong bantu aku, seru Zhu Yao ke Lulu, untuk membantunya mempertahankan tekniknya, agar sulur-sulur yang menjerat monster Spirit Beast itu tetap bertahan. Dengan ekspresi yang cemas, Lulu pun setuju. Namun, bodohnya Lulu, ia tiba-tiba menyerang monster Spirit Beast itu dengan teknik esnya, sontak saja itu membuat Zhu Yao terkejut. Zhu Yao berteriak, ia memaki Lulu, sialan, jangan gunakan teknik esmu. Tetapi itu sudah terlambat, teknik es Lulu sudah mengenai monster Spirit Beast. Sehingga, itu membuat monster Spirit Beast mutan tersebut menjadi semakin kuat dan beringas. Dengan kekuatan apinya, monster Spirit Beast itu seketika dapat melepaskan diri dari jerat sulur-sulur yang mengunci pergerakannya. Dalam sekejap, monster Spirit Beast itu sudah berpindah ke belakang Lulu. Moncongnya terbuka lebar dengan gigi-giginya yang tajam. Ia bersiap melahap Lulu. Menyadari hal tersebut, Lulu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri diam, wajahnya memucat, seakan pasrah menerima takdir yang datang. Tak diduga, tiba-tiba Zhao Pang mendorong Lulu dari sergapan monster Spirit Beast. Ia menerima serangan monster Spirit Beast itu karena menolong Lulu. Kemudian tubuh Zhao Pang pun robek, akibat gigitan monster Spirit Beast. Hal itu disaksikan langsung oleh Lulu dan juga Zhu Yao. Sehingga Zhu Yao pun berteriak memanggil nama Zhao Pang. Selepas monster Spirit Beast itu merobek tubuh Zhao Pang, seketika, ia menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan tubuh Zhao Pang yang sudah terluka parah. Lalu, Zhu Yao pun sangat emosi ke Lulu. Gara-gara kebodohannya Zhao Pang menjadi korban, dengan suara yang membentak, Zhu Yao berkata ke Lulu, apa yang telah kau lakukan? Kan sudah dibilang, jangan menggunakan teknik es. Dengan tampang yang menyesal, Lulu mengatakan ke Zhu Yao, aku hanya bisa memakai teknik es. Zhu Yao melanjutkan ucapannya ke Lulu. Zhu Yao mengatakan, es adalah bentuk lain dari air. Dia jadi bisa menyemburkan energi api karena esmu. Dasar orang bodoh. Setelah itu, terlihat Zhao Pang sudah terkapar tidak bergerak lagi dan tubuhnya sudah dibasahi dengan cairan merah. Pasang perisai perlindungan, monster Spirit Beast itu pasti akan kembali. Seru Zhu Yao, yang juga sudah bersiap dengan tekniknya, dan memberikan instruksi ke Wang Suzi dan juga Xiao Yi, yang berdiri waspada di belakang. Dengan cepat, Wang Suzi langsung menghampiri Zhu Yao, ia berdiri tepat di belakang punggung Zhu Yao. Kue kecil, lindungi dirimu sendiri, ucap Wang Suzi ke Zhu Yao, dan sudah mengaktifkan perisai pelindung mengelilingi mereka berdua. Zhu Yao pun cepat mengerti akan situasinya. Selepas Wang Suzi mengaktifkan perisai pelindung, tiba-tiba, monster Spirit Beast itu pun datang, dan langsung menggigit perisai pelindung yang baru dibuat Wang Suzi. Di saat yang sama, Zhu Yao kembali mengingat, fungsi bandul yang ada di pedangnya, yang sebelumnya telah diberitahu oleh Grandmaster Yuyan. Dia menghilang lagi, kita akan dalam bahaya jika kita tidak bisa mengalahkannya. Teriak Zhu Yao memperingati semua rekan seperguruannya, ketika melihat monster Spirit Beast itu menghilang dengan sangat cepat. Zhu Yao melanjutkan ucapannya lagi, ia mengatakan, aku akan menggunakan petir untuk memaksanya keluar. Ketika dia keluar, kalian semua harus memberikannya serangan dengan kekuatan penuh yang kalian miliki. Setelah Zhu Yao berkata demikian, ia langsung menusukkan pedangnya di atas tanah, dan kemudian Zhu Yao mengaktifkan teknik petirnya, seketika, gejolak energi petir pun keluar dari pedang Zhu Yao. Kemudian, energi petir yang Zhu Yao lepaskan itu, mampu menangkap monster Spirit Beast tersebut. Dengan energi petir yang Zhu Yao lepaskan, monster Spirit Beast itu terperangkap di dalam segel petir Zhu Yao. Setelah itu, Zhu Yao berteriak, ia mengatakan ke rekan-rekannya, dia sudah keluar, ambil kesempatan ini. Mendengar instruksi yang Zhu Yao berikan, semua rekan seperguruan Zhu Yao pun mengeluarkan teknik mereka masing-masing, dan menyerang monster Spirit Beast tersebut.
Melihat serangan gabungan yang rekan-rekannya lakukan, ekspresi Zuyao terlihat masih cemas. Zuyao berkata, apakah itu berhasil? Tak diduga, tiba-tiba monster Spirit Beast itu semakin mengamuk, auranya seketika semakin membesar dan menguat. Di situasi Wang Suzi dan juga Xiao Yi, mulut mereka mengeluarkan cairan merah, akibat terlalu banyak mengeluarkan energi pedang untuk menyerang monster Spirit Beast. Oh tidak, itu tidak bekerja, teriak Senior Du, setelah mengetahui serangan gabungan mereka tidak berdampak serius ke monster Spirit Beast. Senior Du melanjutkan ucapannya, ia mengatakan, dia berusaha untuk membuat dirinya untuk memasuki tahap kultivasi berikutnya, dan mencoba untuk menghancurkan kita. Saat itu, monster Spirit Beast telah mengalami peningkatan tahap kultivasi, aura apinya bergelora sangat luar biasa. Melihat peningkatan kultivasi Spirit Beast tersebut di dalam pertempuran, Zuyao berpikir, ia mengatakan, aku bukanlah seorang sage, dan aku tidak suka mengorbankan nyawaku untuk orang lain. Tidak peduli apakah Spirit Beast ini memasuki tahap kultivasi lanjutan atau tidak. Kami, termasuk Xiao Yi, akan mati dan aku juga telah mendapatkan sebuah tugas. Setelah Zuyao berpikiran seperti itu, tanpa banyak bicara, tiba-tiba Zuyao melangkah maju ke depan. Melihat Zuyao melangkahkan kakinya, semua rekan Zuyao hanya terdiam bingung, tak mengerti apa yang akan Zuyao lakukan. Sambil melihat proses peningkatan kultivasi monster Spirit Beast, Zuyao melanjutkan pemikirannya. Tapi, aku tidak bisa menutup mata saat nyawa semua orang dalam bahaya karena sebuah bug yang tidak diketahui. Merasa Zuyao akan melakukan hal yang nekat, Wang Suzi langsung menahan langkah Zuyao. Dengan sigap Wang Suzi memegang lengan Zuyao sembari berkata, kue kecil, apa yang mau kau lakukan? Kau akan terbunuh. Mengerti akan kecemasan Wang Suzi, tiba-tiba Zuyao mengelus kepala Wang Suzi. Sontak, Wang Suzi pun kaget akan sikap Zuyao yang seperti itu. Zuyao berkata ke Wang Suzi, tenanglah, aku akan mengalahkannya bocah kecil. Mendengar panggilan yang baru saja Zuyao ucapkan ke dirinya, itu membuat Wang Suzi sangat terkejut. Spontan Wang Suzi berpikir kalau Yu Zilin adalah Zuyao. Tak menanggapi respon dari Wang Suzi, seketika Zuyao langsung memukul tengkuk Wang Suzi dengan ujung gagang pedangnya, sehingga itu membuat Wang Suzi pingsan. Setelah itu, Wang Suzi yang sudah tidak sadarkan diri, dipapah oleh Senior Du. Sambil meneruskan langkahnya, Zuyao berkata ke rekan-rekannya untuk menjaga Wang Suzi. Dan dari pedang Zuyao, keluar energi petir yang sangat kuat. Dengan energi petir yang telah Zuyao aktifkan di pedangnya, Zuyao dengan berani langsung melompat menerjang monster Spirit Beast. Tanpa ragu Zuyao menebas energi Spirit Beast tersebut dengan teknik pedang petirnya untuk menerobos. Di dalam benak Zuyao, ia bergumam lagi, ia berkata, aku akan terlahir lagi jika mati, tapi mereka tidak. Di saat itu Zuyao mengingat kembali kenangan Wang Suzi sewaktu masih kecil. Zuyao melanjutkan gumamannya, ia mengatakan, Wang Suzi, aku tidak akan membiarkanmu mati. Setelahnya, Zuyao langsung memperkuat energi petir di pedangnya, dan terus mencoba menebas energi api dari Spirit Beast tersebut. Namun, energi api dari proses peningkatan kultivasi Spirit Beast itu sangat besar, sehingga, upaya Zuyao untuk mengganggu proses peningkatan ke tahap selanjutnya dari Spirit Beast itu sia-sia. Perlahan tubuh Zuyao menghilang di lahap energi api dari Spirit Beast tersebut. Melihat keadaan Zuyao yang sudah terlahap oleh energi api, Senior Du terkejut, karena, walaupun situasi Zuyao tak menguntungkan, Zuyao masih terus berusaha menyerang monster Spirit Beast. Tiba-tiba, sebuah fenomena fluktuasi energi terjadi. Dari atas langit di mana Zuyao berada, muncul pusaran energi petir yang dahsyat. Energi petir itu berubah menjadi sesosok hewan mitos, berwujud burung phoenix. Melihat juga fenomena yang telah terjadi terhadap Zuyao, Xiao Yi dan juga Senior Du dibuat terkejut. Saat itu Xiao Yi mengetahui penyebabnya. Xiao Yi mengatakan, ini Sword Will, dia sudah mendapat pencerahan. Setelahnya, energi pedang Zuyao yang membentuk seekor burung phoenix, beradu serang dengan monster Spirit Beast. Energi yang berwujud burung phoenix, seketika berubah, menjadi beberapa tebasan energi pedang yang besar, melesat cepat menghantam monster Spirit Beast. Kemudian, terlihat Zuyao sudah mendarat, dibarengi beberapa bagian tubuh Spirit Beast, juga ikut terjatuh, karena terkena tebasan dari teknik pedang petir yang baru saja Zuyao lakukan. Setelah Zuyao melepaskan teknik pamungkasnya, Zuyao pun terjatuh tersungkur, karena sudah diambang batas kekuatannya. Kali ini aku sudah mengeluarkan semua kemampuanku, ucap Zuyao. Menyadari Zuyao sudah sangat kelelahan, Senior Du pun menghampirinya. Kue kecil, apa kau baik-baik saja?
Tanya Senior Du ke Zhu Yao karena ia mengkhawatirkan kondisi Zhu Yao. Mendengar Senior Du memanggilnya kue kecil, sontak itu membuat Zhu Yao sangat kesal. Sambil memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya, Zhu Yao berkata ke Senior Du, "Kue kecil bokongmu." Dan kemudian, Senior Du menolong Zhu Yao dengan mengobati cedera yang diderita Zhu Yao dengan mengaliri energi kultivasinya ke tubuh Zhu Yao. Di saat yang sama Senior Du bertanya ke Xiao Yi. Ia mengatakan, "Saudara Xiao Yi, apa yang terjadi? Kenapa makhluk itu membahayakan nyawanya untuk menyerang kita?" Xiao Yi menjelaskan situasinya, mengapa semua hal ini bisa terjadi. Ia berkata ke Senior Du, "Kami menemukan rumput cerah, dan itu mungkin membangunkannya, tapi aku pun tidak mengerti mengapa dia mengejar kami sampai seperti itu." Senior Du bertanya lagi ke Xiao Yi. Ia mengatakan, "Apa kau telah menemukan hal lain?" Xiao Yi pun menjawab tidak. Melihat ekspresi yang Xiao Yi tampakkan, Zhu Yao berpikir, dia pasti menemukan Tian Lotus. Karena itulah, Spirit Beast itu ingin menghabisi mereka semua. Kelihatannya dia menyembunyikan hal tersebut. Setelah Senior Du mendengar jawaban Xiao Yi, ia melihat banyak korban dari pihak mereka yang telah tumbang. Dan Senior Du berkata lagi, "Sayang sekali, ada banyak bahaya di tanah rahasia ini. Tidak kusangka kita akan bertemu Spirit Beast kuat secepat ini." Mendengar apa yang Senior Du utarakan, Zhu Yao pun menganggukkan kepalanya. Ia juga mengutarakan tanggapannya. Zhu Yao berkata, "Ya, untungnya kita hanya bertemu satu monster Spirit Beast, jika ada satu lagi." Belum habis kata-kata yang Zhu Yao ucapkan, tiba-tiba, dirinya dan semua rekan-rekannya yang masih bertahan, dibuat sangat terkejut, karena mereka kedatangan monster Spirit Beast yang sama, satu ekor lagi. "Astaga, 2-1, teriak Zhu Yao, dengan ekspresi yang sangat terkejut. Perkataannya yang barusan ia ucapkan benar-benar terjadi. "Du Yuangchen, pergilah bersama Wang Suzi, Xiao Yi dan Lulu ke kiri dan aku ke kanan. Ayo berpencar dan lari," teriak tegas Zhu Yao memberikan instruksi ke semua rekan-rekannya. Setelah itu, terlihat mereka semua telah menaiki pedang terbang mereka untuk bergegas melarikan diri. Selagi melesat terbang melarikan diri, di dalam benaknya Zhu Yao, ia mengatakan, tempat keluarnya tidak terlalu jauh dari sini. Mereka akan segera sampai di sana. Xiao Yi dan Lulu mereka tidak terluka parah, dan mereka bisa kabur dengan mudah. Sedangkan untukku, aku sendirian, dan monster Spirit Beast itu tidak terlalu memperhatikanku. Begitulah yang Zhu Yao pikirkan di dalam benaknya. Tetapi yang tidak disangka Zhu Yao, moncong Spirit Beast itu sudah terbuka lebar, bersiap akan melahap Zhu Yao dari belakang. Menyadari akan situasinya yang di luar perkiraan, sontak hal itu membuat Zhu Yao sangat terkejut ketakutan. Zhu Yao pun berteriak dan mengatakan, "Sial, kenapa monster Spirit Beast ini mengejarku? Apa dia membenci orang yang sendirian?" Namun, saat itu Zhu Yao sudah sangat kelelahan. Saking lelahnya, kedua kaki Zhu Yao pun sampai gemetaran, mencoba terus mempertahankan keseimbangannya. "Tidak, aku sekarang sudah pada batasanku," gumam Zhu Yao di dalam hatinya. Walaupun Zhu Yao terus berusaha untuk melarikan diri, tapi takdir berkata lain, ia sudah mencapai batas maksimalnya, dan akhirnya Zhu Yao pun terjatuh. Di saat yang sama, moncong monster Spirit Beast itu telah bersiap melahap tubuh Zhu Yao yang sedikit lagi masuk ke dalam jangkauan moncongnya. Di saat yang genting itu, sebuah sinar kecil muncul dari kalung yang dikenakan Zhu Yao. Tiba-tiba, tubuh Zhu Yao telah didekap seseorang. Dan setelahnya, sebuah tebasan energi pedang yang sangat dahsyat pun melesat, menghantam monster Spirit Beast yang akan memakan Zhu Yao. Dengan sorot mata yang sangat lemah, Zhu Yao mencoba mempertahankan kesadarannya untuk menatap orang yang menolongnya. Kala itu, rambut orang yang menggendongnya terurai, berkibar indah oleh tiupan angin. Sorot mata Zhu Yao semakin melemah, namun Zhu Yao masih sempat melihat sosok sang master, yang ternyata Grand Master Yu Yanlah yang menolong dirinya. Dengan nada suara yang sayup-sayup, Zhu Yao mencoba memanggil sang master. Bersambung, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan terus hanya di Cerita Wibu. Terima kasih.